يعلم ما يسرون ويعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Aisyah, adik kita. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan Al-Quran dan juga keberkahan majelis Al-Quran. Baiklah, kepada sahabat Al-Quran dan Al-Quran Al-Wafi semuanya, sebagai upaya kita untuk mendapatkan keberkahan majelis ilmu, maka diharapkan untuk seluruh peserta menghidupkan kameranya jika tidak ada kendala, agar kita bisa saling mengirimkan ruh Al-Quran dan juga ruh para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah, khusus pada malam hari ini dan beberapa pekan ke depan, kita akan membahas tentang fikih salat yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Azam Ismail. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwasanya salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Dan juga malam hari ini merupakan momentum kita untuk kembali melihat fikih salat dan juga memperbaiki jika ada yang salah. Pastinya dengan tujuan supaya kita semua bisa memperbaiki salat kita. Dan tentunya sebelum kita mendengarkan fikih salat, kita akan mengenal terlebih dahulu Ustadz Azam. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya sebelumnya, S1 di Al-Azhar University Kairo, dan menamatkannya di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia pada tahun 2016, dan telah menyelesaikan magister beliau di International Islamic University Malaysia dengan jurusan fikih dan usul fikih, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan beliau juga di kampus yang sama dan jurusan yang sama. Saat ini alhamdulillah beliau telah memiliki dua orang anak ya, satu putri dan satu laki-laki, dan saat ini beliau mengajar dan guru tahfiz dan juga freelancer. Dan beliau juga telah memiliki pengalaman dari Sinai Mesir ya, majalah Sinai Mesir, serta PPI Madinah, dan juga IKM Malaysia. Masya Allah, insya Allah pada malam hari ini, semoga kita semua, saya pribadi dan teman-teman semua, serta para ummahat dan para akhwat, bisa mendapatkan ilmu untuk kembali memperbaharui sholat kita insya Allah. Baiklah, tidak memperlama waktu, kita akan mempersilahkan kepada Ustadz Azam untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, tafadhal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya sampai jam berapa ya? Sampai jam 10, Ustadz. Termasuk tanya jawab? Sampai jam 10 dengan tanya jawab. Berarti 10 itu udah dengan tanya jawab ya? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini akhwat semua ya, akhwat dan ummahat yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini bisa kembali berjumpa dengan kondisi seperti ini. Dan ini dia salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kemudian mempersingkat jarak dan tidak menghalangi kita untuk bisa saling menuntut ilmu dalam hal ini. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar, dan kemudian dari hal ini kita belajar dari kondisi yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, beda ya kalau saya pribadi dalam membahas masalah fikih dengan membahas misalnya materi-materi yang lain, itu sesi tanya jawab di akhir. Kalau dengan saya pribadi, maka setiap tema selesai satu pembahasan itu akan ada tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya sehingga tidak terlalu jauh, kemudian kita recall lagi tidak. Maka nanti saya akan mengambil alih kendali. Siapa yang ingin bertanya, tanya sampai kita betul-betul paham. Karena di sini saya akan menyampaikan akan ada nanti insya Allah fikih salat mungkin setengah ya, ataupun mungkin seperempat dari fikih salat akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Karena sebelum lebih jauh dari hal itu, saya ingin sedikit menjelaskan adanya muqaddimah pengantar tentang ilmu fikih. Karena jika seandainya kita tidak memiliki perspektif yang sama dalam masalah fikih, maka kita sedang menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Kita sedang menimbulkan kehancuran di kalangan umat, dan asal beda ustadz, maka punya mazhab yang baru. Asal punya ini dengan satu kajian, tidak tertutup kemungkinan kita menyalahkan yang lain. Maka jangan sampai hal ini terjadi. Karena itu nanti dalam setiap pembahasan, dan dalam hal ini juga perlu, sehingga jangan sampai nanti ada satu pembahasan yang kita terlewat, dan kemudian kita baru masuk di tengah, maka kemudian kita tidak siap dengan perbedaan mazhab, tidak siap dengan tujuan fikih dan sebagainya, maka kemudian kita akan mental dalam permasalahan ini. Jadi untuk itu nanti saya akan buka langsung, jika seandainya satu pembahasan selesai, misalnya contoh tentang pembahasan rukun, selesai kita langsung tanya jawab, maka tidak tunggu habis dulu sesi. Maka kita nanti akan berhenti ketika waktu habis. Oke, baik. Insya Allah di sini, sebelum lebih jauh, saya di sini akan membahas tentang terlebih dahulu, yaitu tentang pengantar ilmu fikih. Bentar, yang mana dia? Udah masuk nggak ya? Masuk nggak slide-nya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akhwat dan ummahat yang Allah muliakan. Fikih ini secara bahasa artinya adalah al-fahmu, paham. Jadi bagaimana kita memahami tentang ajaran dan syariat yang Allah turunkan. Karena itu dalam artian fikih itu walaupun kemudian ada mazhab, tapi tidak mesti bagaimana kemudian kita taklid ataupun kemudian kita betul-betul tidak mau mengambil alternatif yang lain ketika ada maslahat yang didapati. Jadi fikih itu artinya adalah paham. Karena itu doa kita apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, lapangkan dada saya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatan, lepaskan ikatan-ikatan di lidah. Jadi kalau kita mau ceramah, mau ngomong, sebagainya, bagus baca doa ini. Agar kita nggak belibet dalam ngomong. Agar kita setidaknya dengan cara kita, apakah kemudian kita berbicara cepat, atau berbicara yang lambat, nggak ada masalah. Intinya apa? Yafqahu qawli di sini ya. Karena itu bentuk yafqahu itu mereka memahami perkataan saya. Maka selagi konstituennya ataupun pendengar paham, selesai. Nah, fikih artinya adalah bagaimana syariat yang Allah turunkan ini kita paham tujuannya, ataupun paham dalam artian apa maqasidnya, apa tujuan dari syariat ini, kenapa ini dilarang seperti ini dan sebagainya. Maka tidak tertutup kemungkinan kita mengambil mazhab yang lain jika seandainya ada alternatif yang lebih besar. Maka secara mana fikih artinya adalah paham secara bahasa. Oke, saya berikan gambaran umum. Islam itu ada 3 bagian pembagian secara besar ya. Ada masalah akidah. Akidah ini tadi kita bahas uqdatan. Uqdatan itu artinya ikatan.
Maka akidah itu sesuatu yang diikat kuat, dibuhul dengan kuat, dan kemudian berusaha tidak lepas. Itu dikatakan akidah. Ataupun dikatakan dengan tauhid. Tauhid itu adalah berusaha kita hanya mengesahkan Allah dalam segala hal. Tempat kita minta tolong, tempat kita kemudian meminta kesehatan, meminta rezeki, meminta bantuan, kita kesal dan sebagainya, maka semuanya muaranya adalah kepada Allah, disatukan. Itu dikatakan dengan akidah, dia buhul. Kemudian ada syariat. Syariat ini artinya adalah syara'a. Syara'a ini artinya adalah ahkam, hukum, aturan, rules, nizam dan sebagainya. Maka sama dengan hal itu maknanya. Maka ada akidah, ada syariah. Nah, akhwat dan ummah yang Allah muliakan, syariah ini hanya baru ada ketika zaman Nabi Nuh. Syariat itu dibawa oleh Rasul, dan Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Maka Nabi Adam hanya sekedar Nabi. Tujuan dia hanya membahas tentang akidah saja, meminta orang-orang untuk menyembah Allah saja. Tapi secara aturan syariah itu belum ada. Dan kemudian yang syariat pertama itu Allah turunkan kepada Nabi Nuh. Kenapa kemudian tidak ada syariat pada Nabi Adam? Karena aturan pada dasarnya manusia itu Allah berikan fitrah, bisa mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh saya berikan contoh analogi sederhana. Kalau saya nih tinggal misalnya kalau di Indonesia itu di sebuah komplek namanya Wisma Solonan Indah. Itu masyarakat masih sedikit dan sejauh ini mungkin belum pernah ada terjadi kecelakaan di jalanan komplek. Karena semuanya saling sama-sama paham, sama-sama mengetahui. Tapi jika seandainya semakin lama semakin besar, jalanan kompleks semakin gede, maka mungkin perlu ada lampu merah. Maka lampu merah ini aturan. Maka semua orang sekarang pada kondisi itu saling sama-sama memahami, saling sama-sama kemudian berlapang dada. Karena pada dasarnya ketika jumlah manusia masih sedikit, maka aturan tidak perlu mungkin dibakukan. Tidak perlu kemudian dibikin secara khusus, ataupun kemudian dibukukan dan sebagainya. Maka zaman Nabi Adam dan Nabi Idris itu tidak ada syariat secara khusus. Baru kemudian ada yang hanyalah tauhid, yaitu misi untuk menyembah Allah saja. Baru kemudian di zaman Nabi Nuh, karena mulai ada pembangkangan, manusia semakin banyak, baru turun namanya syariah. Baru kemudian yang mengikat antara akidah dengan syariah ini adalah akhlak. Akhlak ini kemudian bisa menjadikan sesuatu menjadi indah, dia cover. Karena itu nanti ada pembahasan akhlak. Yang akhlak ini bisa berbeda-beda tahapannya, ada yang sunnah, ada yang wajib dan sebagainya. Maka berbeda pada kondisi masing-masing. Dan akhlak ini juga bisa melihat pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita masalah fikih masuk pada ranah syariah. Kenapa saya katakan syariah? Agar kita tidak terbalik-balik memahami tentang hukum. Terkadang kita meletakkan hukum akidah pada hukum syariah atau hukum syariah pada hukum akidah. Ini fatal ini. Di sini nanti kita lihat. Oke. Maka akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, syariah itu ada dua ya. Di sini kita perlu paham. Ada namanya usul fikih, ada namanya fikih. Usul fikih ini cara meramu fikih. Karena itu fikih ini tergantung siapa chefnya, tergantung siapa peramunya. Usul fikih ini adalah cara, maka tergantung siapa yang mengolah, siapa yang mengolah bahan mentah, maka dia menjadi produk. Karena itu fikih itu berbeda-beda walaupun nama yang sama. Salat dalam mazhab Syafi'i beda dengan salat dalam mazhab Abu Hanifah, beda dengan salat mazhab Maliki, dengan mazhab Hambali, dan dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Maka usul fikih ini adalah ilmu yang membahas tentang dalil. Dalil ini adalah bahan mentah. Akhwat dan ummah yang Allah muliakan, yang ada itu Al-Quran, Sunnah, dan kemudian ijma, qiyas, dan sebagainya itu adalah dalil. Bahan mentah, tapi belum bisa kita konsumsi. Karena itu kemudian setelah diolah, diramu, dan sebagainya, maka kemudian bagaimana caranya yang paham, maka yang melakukan ini itu dikatakan dengan mujtahid. Ataupun kalau kita analogikan dengan makanan, maka dia chefnya, dia adalah kokinya yang mengolah bahan mentah ini. Hasilnya itu dikatakan dengan fikih, sudah jelas tentang hukum-hukum syar'i yang berupa amalan. Maka kalau berupa keyakinan itu tidak masuk pada ranah fikih. Yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka dalil-dalil tadi sudah selesai, sudah matang, maka hukum sholat wajib. Dari mana wajib itu sudah produk. Kemudian misalnya zakat itu wajib. Kenapa bisa jadi wajib? Itu produk. Apakah ada kemudian dalam Quran mengatakan sholat itu wajib? Tidak ada satupun. Dalam Quran cuma ada wa aqimus shalah, dirikan sholat. Nah sekarang dirikan ini maknanya wajib atau sunnah, atau kemudian mubah dan sebagainya. Kan hanya perintah. Karena perintah bisa bermakna sunnah, bisa bermakna
mubah juga bisa bermakna larangan malah. Bagaimana kita mengetahui ini wajib? Maka butuh syekh, butuh kemudian mujtahid dalam kemudian mengolah dalil ini. Contoh saya berikan. Kenapa misalnya sebuah perintah bisa bermakna, kalau wajib jelas ya, tapi kalau bermakna mubah, contoh apa ya? Misalnya kita datang, ayo makan gitu, masuklah misalnya, makanlah. Karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk huwa alladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kulu itu dalam bentuk perintah dan makanlah dari rezekinya. Maka di sini bentuknya mubah, silakan mau makan silakan, juga tidak. Juga perintah bisa bermakna larangan malah. Perintah itu bisa bermakna haram. Apa contohnya? Contoh misalnya seorang ibu nih, anaknya ini rewel nangis, kemudian minta beli apa ya, mau mandi hujan. Akhirnya dia rewel, nangis, udah ngomongnya kayak gini. Cara ngomongnya gini, udah mandi aja, ntar sakit, jangan tanya saya. Perintahnya mandi. Perintah, tapi di situ ancaman sebenarnya. Karena itu dalam surat Al-Kahfi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang ingin ya silakan beriman, yang ingin ya silakan kafir. Bukan berarti itu dibolehkan kafir karena ada ancaman. Inna a'tadna lil zalimina nar. Kita siapkan setelah itu ada neraka bagi orang-orang zalim. Maka ini beda usul fikih. Usul fikih ini adalah cara menghasilkan sebuah hukum ataupun kemudian sebuah produk fikih. Oke. Maka di sini fikih dengan akidah ini perlu dibedakan. Hukum dalam fikih dengan hukum dalam akidah dua hal yang tidak sama, akhwat dan ummahat Allah muliakan. Maka jangan kebalik-balik ya. Dalam fikih itu ada 5 hukum, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tapi kalau dalam akidah cuma 2, yaitu sunnah dan bid'ah. Lawan sunnah itu bid'ah. Dan sunnah dalam ranah akidah itu masuk ke dalam 4 ini. Rasulullah misalnya sholat itu bagian dari sunnah, ya. Sesuatu yang dalam artian diajarkan oleh Rasulullah. Maka perspektif sunnah dalam makna akidah berbeda dengan sunnah dalam makna fikih. Yang mubah pun bagian dari sunnah. Kita makan ya sunnahnya begitu gitu, sunnatullahnya begitu gitu. Tapi kemudian kalau kita yang berbeda dengan sunnah, maka kalau dalam masalah akidah itu bid'ah, maka tidak ada hukum bid'ah dalam masalah fikih. Nah, di sini berhati-hati. Ketika kemudian dalam masalah fikih kita mengatakan itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini bahaya karena kita mengharamkan sesuatu. Maka bid'ah ini dalam ranah akidah itu setara dengan haram dalam ranah fikih. Maka di sini kita perlu memisahkan, membedakan antara hukum fikih dengan hukum akidah. Nah, itu orang-orang kemudian menganggap, oh ini masalah akidah. Kita cek dulu apakah benar masalah akidah atau tidak. Oke, kita stop dulu. Di sini ada pertanyaan berkaitan dengan sampai ke dalam masalah hukum. Ini baru ini, yang mau raise hand atau kemudian mau angkat suara juga boleh. Oke, bisa dipahami ya di sini. Silakan bagi yang belum paham bisa langsung nanya setelah satu materi ya. Jadi jangan kebalik-balik nanti. Apa itu fikih, apa usul fikih? Kenapa kemudian hukum dalam masalah fikih dengan masalah akidah berbeda? Karena kalau dalam akidah, jika seandainya tidak sama ya dalam artian, ya contoh fikih dan akidah ya, di sini pertanyaan. Oke, yang ini dulu. Apakah bisa diberi contoh yang fikih dan akidah? Aku dan umumnya Allah muliakan, di sini perlu kita bedakan. Ada orang mengatakan masalah akidah itu adalah masalah usul, yang dalam artian masalah prinsip yang tidak boleh berbeda, dan masalah fikih adalah masalah cabang yang silakan berbeda. Ini salah perspektif. Dalam masalah akidah ada masalah usul, iya, dan di dalam masalah akidah banyak masalah usul, masalah prinsip. Allah satu itu nggak boleh di ini. Kemudian tentang masalah rukun iman, rukun Islam, kemudian tentang beriman kepada malaikat dan sebagainya, itu adalah masalah prinsip. Tapi berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah, itu masih ranah perbedaan pendapat. Maka jika hanya perbedaan dalam masalah istaula, dalam masalah sifat-sifat Allah, antara Asy'ari, Maturidi, dengan kalau barang sekarang bilangnya Wahabi, itu masalah yang sebenarnya hanya masalah ini ya, hanya masalah cabang sebenarnya, yang dari dahulu para ulama juga berbeda pendapat. Kalau dalam masalah fikih, juga bukan berarti semuanya masalah cabang, tapi dalam masalah fikih juga ada masalah prinsip, yang jika masalah prinsip ini berbeda, maka kafir. Itu rukun Islam. Ada yang mengatakan sholat tidak wajib, maka kafir, karena dia prinsip. Ada yang mengatakan zakat tidak wajib, diperangi sama Abu Bakar.
Maka dalam masalah fikih tidak semuanya masalah cabang, tapi ada juga masalah prinsip walaupun cabang lebih banyak. Nah, sekarang sebagai contoh, sunnah dalam fikih dengan sunnah dalam akidah, itu semuanya contoh dalam masalah fikih ya, misalnya kita sholat wajib tuh, itu sesuai dengan sunnah. Karena makna sunnah dalam masalah akidah apa? Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Semua ini disebutkan pada Rasulullah. Termasuk yang makruh dalam masalah fikih itu sunnah dalam masalah akidah. Contoh Rasulullah pernah ataupun dalam masalah takrir ya, ataupun mungkin para sahabat pernah sholat terlalu cepat ya, ataupun kemudian memakan sesuatu yang lain, apakah disuruh ulang sama Rasulullah? Tidak, dibiarkan. Berarti itu bagian dari sunnah. Karena Rasulullah mengiyakan takrir, walaupun Rasulullah kurang suka. Walaupun dalam masalah fikih itu makruh, tapi bukan berarti dia bid'ah. Dia sunnah dalam masalah akidah. Dia tidak berbeda dan bertentangan. Karena kalau sudah masalah bid'ah, nanti pembahasan bid'ah lebih panjang lagi sebenarnya. Kapan ini dikatakan bid'ah dan sebagainya. Jika sudah masalah bid'ah dalam masalah akidah, maka berarti otomatis haram. Nah, yang haram baru. Ada yang menghalalkan babi, ada yang menghalalkan khamar, maka itu bagian dari bid'ah. Karena berubah ya. Karena bid'ah itu, nah di sini perlu kita pahami. Bid'ah itu secara bahasa artinya adalah kreatif dan inovatif. Maka bukan berarti bid'ah itu hanya dengan menambah, termasuk mengurangi pun bagian dari bid'ah. Maka ada bid'ah dengan menambah, bid'ah dengan mengurangi. Nah, dalam hal ini baru dikatakan bid'ah yang masuk pada kategori haram. Contoh, sholat zuhur 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, itu bid'ah memang. Ataupun sholat itu wajibnya 5 kali dijadikan 10 kali, itu bid'ah karena dengan menambah. Maka karena itu jangan kebalik-balik ya. Tapi pembahasan ini mungkin akan lebih dalam. Tapi setidaknya dipahami, sunnah dalam masalah akidah itu bukan berarti kemudian sama dengan makna sunnah dalam masalah fikih. Karena sunnah dalam masalah fikih artinya adalah jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi dalam masalah akidah, sunnah itu adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah makan? Pernah kan? Berarti sunnah. Iya. Apakah Rasulullah kemudian pernah melakukan hal yang makruh dan sebagainya? Mungkin pernah. Kemudian Rasulullah larang misalnya. Maka kemudian bagian dari sunnah karena Rasulullah pernah melakukan atau meng-ACC, maka bagian dari sunnah bukan otomatis menjadi bid'ah. Maka dua perspektif ini perlu kita pisahkan. Maka berhati-hati. Contoh haji dan umrah sesuai dengan sunnah. Di sini kita luruskan dulu nih, sunnah apa maksudnya gitu. Kalau seandainya sunnah yang dalam makna akidah, berarti semuanya melakukan yang haram dong gitu. Kalau sunnah yang di masalah fikih lah, masalah fikih ini luas. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada ranah yang lain. Maka di sini berhati-hati dalam menggunakan istilah ataupun penggunaan masalah hukum. Wallahu alam. Tadi ada yang bertanya, Resen. Iya nih kepada Mbak Hani. Mbak Hani ya tadi ya? Silahkan Mbak Hani. Aku ngomong nggak apa-apa ya Ustaz ya? Tadi sempat sini. Tadi mau nanya jadi nggak sempat nanya lagi nih Ustaz. Tadi terkait apa tuh? Enggak, kan yang fikih awal-awal kalau misalkan fikih itu berarti kan ada tergantung orangnya. Kayak misalkan perbedaan pendapat dan itu masuk ke fikih berarti Ustaz ya. Tapi kalau misalkan kayak kan aku mau nanya nih Ustaz ya, mohon maaf ya. Kebanyakan di Indonesia dengan orang luar negeri itu perbedaan antara apa ya, itu istilahnya pasti ulama ya atau apa sih? Nah, itu kan berbeda tuh Ustaz. Kalau orang sana tuh kebanyakan bilangnya jadinya menuju dikit-dikit bid'ah. Walaupun emang sama-sama dalam fikih gitu ya. Aku tadi memahaminya di dalam fikih itu kayak misalkan sholat atau amalan-amalan yang lainnya gitu ya. Tapi mereka kalau misalkan udah di luar dari itu tuh dikit-dikit apa-apa bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Benar nggak gitu ya Ustaz ya? Ya, jadi tapi mungkin di sini mungkin waktunya tidak cukup ya. Mungkin bisa nanti ada sesi lain tentang pembahasan bid'ah. Bid'ah itu dibahas dalam 2 hadis oleh Imam Nawawi dalam hadis ke-5 dengan hadis 28 kalau tidak salah. Di situ menjelaskan ada 2 kategori bid'ah ya. Kategori bid'ah yang betul-betul diharamkan dan ada bid'ah yang kemudian menjadi ranah perbedaan pendapat. Nah, itu nanti yang kita bahas lebih dalam. Karena dalam artian jika di sini kita bahas tidak akan kelar, mungkin butuh 1 sesi pertemuan. Termasuk juga nanti istilah bid'ah hasanah dan sebagainya, itu adalah bagian bid'ah yang menjadi perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu biasa. Jadi dalam masalah bid'ah itu tidak mesti selagi sesuatu itu tidak ada di zaman Rasulullah otomatis bid'ah juga tidak.
Maka jika itu dikatakan bid'ah semua, maka semua di sini sekarang adalah bid'ah. Istilahnya nggak ada peci yang seperti ini, nggak ada handphone, kita baca Quran dari handphone apakah boleh, kita menggunakan mikrofon apakah boleh. Maka di sini ada ranah perbedaan pendapat nanti. Maka ada yang betul-betul bid'ah yang tidak bisa kita tolerir, ada yang memang kemudian ini masih ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka kalau berbeda pendapat, sikap kita apa? Kita berlapang dada. Nah, itu dalam masalah fikih. Jadi untuk masalah bid'ah, mungkin setidaknya kita paham ya, antara penggunaan kata-kata sunnah dan bid'ah, itu sunnah dan bid'ah ini adalah dua istilah akidah ya, dua istilah hukum dalam akidah, bukan hukum dalam fikih. Maka nggak ada istilah dalam fikih nanti bid'ah ya. Yang ada itu haram. Jadi kalau ditanya dalam masalah fikih, oh itu bid'ah itu. Nah, tanya dulu. Ini haram apa tidak nih? Bukan berarti lawannya sunnah gitu. Karena lawannya sunnah makruh. Tapi kalau dia melakukan sesuatu, oh ini bid'ah nih, tunggu dulu. Apakah ini haram atau tidak? Atau ranah mubah dan sebagainya. Maka kita tidak ada cerita bid'ah dalam masalah fikih. Karena dalam masalah fikih, hukum hanya ada 5. Dan dalam masalah akidah baru nanti ada sunnah dan bid'ah. Nah, sunnah dalam makna sebagai dalil juga beda nanti maknanya. Nanti kita bahas ya jenis dalil. Jadi sunnah itu ada makna berapa makna. Pertama sunnah dalam artian sunnatullah. Sunnatullah itu adalah kondisi alam. Sunnatullah seperti itu. Sunnatullah itu artinya fitrah. Contoh, kita makan dengan tangan. Itu sunnah. Bagian dari sunnatullahnya. Karena itu dikatakan sudah sunnatullah seperti itu fitrah kita. Laki-laki menyukai perempuan. Itu sunnatullahnya seperti itu. Itu sudah fitrahnya seperti itu. Itu aturan alamnya seperti itu. Itu dikatakan bagian dari, itu sunnah juga bahasanya. Kemudian apalagi kita lapar makan, itu sunnah sesuai dengan sunnatullahnya seperti itu gitu. Itu maka mana pertama dari sunnah itu adalah maka tergantung nanti penempatan kalimat. Oh sudah sunnatullahnya seperti itu gitu. Misalnya kita melempar sesuatu jatuh ke bawah, gravitasi itu sunnatullahnya seperti itu. Maka mana sunnatullah itu mensana. Sana ini dalam maknanya adalah Allah menciptakan dari awal seperti itu. Itu makna sunnah pertama. Makna sunnah kedua adalah dalam fi muqabil, dia dalam sebagai lawannya Quran, bukan lawannya, dalam artian dalam makna hadis. Maka sunnah di sini artinya adalah hadis. Yang ketiga, sunnah dalam masalah hukum. Ada 2, sunnah dalam sisi akidah adalah segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan dinisbahkan pada Rasulullah. Lawan dari sunnah dalam masalah akidah ini adalah bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan. Baru sunnah dalam masalah fikih. Sunnah dalam masalah fikih artinya adalah dia dalam artian dalam lawan dalam kata-kata makruh. Jika dilakukan, itu berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Maka di sini, karena itu penggunaan kata-kata sunnah salah tempat bisa fatal. Ketika kita mengatakan tidak sesuai dengan sunnah, yang kita maksud adalah bid'ah, maka berarti kita mengharamkan. Dan Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Jangan asal ngomong, seenak perut kalian, ini halal, ini haram. Maka bahaya. Dan siapa yang mengatakan seseorang di neraka, maka karena mengklaim sesuatu itu bid'ah, mengklaim dia di neraka karena kullu dhalalatin bid'ah wa kullu bid'atin finnar. Maka di sini adalah apakah haram atau tidak. Maka dalam ranah masalah fikih, pembahasannya adalah apakah ini makruh, mubah atau masuk pada kondisi haram. Bukan dalam masalah sunnah yang lawannya adalah bid'ah. Oke, di sini mungkin bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Baru sekarang kita masuk kepada dalil. Aku dan umat yang Allah muliakan, di sini nanti kita akan, dan saya pribadi nanti akan mempersingkat beberapa dalil-dalil ya, karena kalau kita jabarkan semua dalil, maka mungkin tidak akan cukup. Tapi bisa kita kuasai, bisa kemudian kita cari sumber yang lain. Di sini, nah ini ingin saya luruskan, ada sumber dalil, ada dalil, ini 2 hal yang berbeda. Ada source, ada sumber dalil, dan ada dalil. Sumber dari dalil ini nanti menentukan dalil apa saja yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam beramal. Bisa dipahami ya? Ada sumber dalil, sumber nih dia baru sebagai sumber. Dari sumber ini kemudian dia mengatakan ini boleh jadi dalil, ini boleh jadi ini. Contoh, kita mau apa ya? Contohnya kita mau belajar Quran. Yang menjadi yang menjadi pedoman kita ketahui adalah anggaplah Ustadz A dan B gitu. Ini yang sebagai kemudian kita ketahui keilmuannya. Udah kita tanya, Ustadz saya mau belajar Quran karena beliau sibuk, maka kemudian beliau mengatakan, oke, kamu belajar dengan si A.
belajar dengan si C, dengan si D, maka beliau meng-ACC siapa saja. Maka ini bisa karena di-ACC oleh dua orang ini. Nah, sumber dalil itu cuma dua. Ini perlu kita pisahkan dengan jelas agar tidak menemukan syubhat dalam masalah fikih dan menemukan permasalahan di masyarakat. Sumber dalil itu cuma dua, Quran dan Sunnah. Tapi dalil lebih banyak dari Quran dan Sunnah. Dan mohon maaf nih, di sini ingin saya katakan, saya di sini disclaimer ya, ini bukan pemikiran jil, bukan liberal dan sebagainya, tidak. Sumber dalil itu cuma Quran dan Sunnah, tapi dalil yang paling kuat, mohon maaf, itu ijma, bukan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dalam Quran kemudian mengasesi ada ijma, ada kemudian Quran, hadis, dan yang lain. Tapi dia baru memberitahu. Nah, dalil-dalil dalam Quran itu masih dibutuhkan untuk orang untuk memahami. Orang untuk, oh ini maksud dari Quran apa ya? Maksud dari ini apa ya? Maka ketika semua orang sudah sepakat itu dikatakan dengan ijma. Jika ada dalil dalam Quran bertentangan dengan ijma, maka ijma lebih kuat dibanding Quran. Saya berikan contoh. Dalam ijma ulama, sholat itu wajib. Oke ya? Kemudian ada yang mengambil dalil dari Quran, wa aqimis salata lidzikri dalam surat Thaha ayat 6. Dan dirikanlah salat untuk mengingat saya. Oh, berarti tujuan salat hanya untuk mengingat Allah. Kalau sudah berzikir berarti nggak perlu salat. Dia menggunakan dalil-dalil Quran mengatakan salat tidak wajib. Maka dalam hal ini ijma lebih kuat daripada Quran. Atau contoh, dalam Quran itu ada 3 ayat berkaitan dengan khamar. Maka dia ulama sepakat ijma bahwasanya khamar itu haram. Tapi kemudian dia mengatakan mengambil ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun katsir wa manafi'u linnas. Kemudian ada manfaatnya kok boleh. Maka dia menggunakan dalil Quran. Kalau kita mengatakan dalil yang paling kuat adalah Quran, berarti boleh dong kita minum khamar? Tidak, karena dia bertentangan dengan ijma. Maka secara urutan kekuatan dalil itu ijma dulu. Quran, Sunnah, baru kemudian qiyas. Qiyas ini kalau beberapa ulama mengatakan ijtihad dan sebagainya. Ini yang disepakati 4. Karena itu kalau ada yang mengatakan, oh kan kita kembali kepada qaulullah, qaulur rasul. Lah tidak segampang itu gitu. Banyak hal-hal yang kemudian dalil yang bahkan mungkin lebih kuat daripada Al-Quran dan Sunnah, ataupun bahkan ada hal-hal yang kemudian tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi secara tujuan bisa dijadikan sebagai dalil. Maka yang disepakati itu 4, bukan 2. Maka istilah kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu benar, tapi menjadikan dalil hanya Quran dan Sunnah ini kesalahan. Karena Quran meng-ACC dalil-dalil yang lain, seperti tadi guru tadi, oh kamu bisa belajar dengan si fulan walaupun kita nggak tahu, oh belajar dengan ustadz itu walaupun kita tidak tahu. Maka ada dalil-dalil selain dari Quran dan Sunnah yang di-ACC oleh sumber resmi. Baru kemudian ada dalil-dalil yang lain, yang di sini ranah perbedaan pendapat, contohnya istishab, istihsan, qaul sahabah, urf adat, amal ahli Madinah dan selanjutnya. Oke, di sini ada pertanyaan. Karena di sini di antara budaya di masyarakat kita dikit-dikit, oh nggak ada dalil dari Quran dan Sunnah, otomatis haram. Enggak, bukan seperti itu ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Ustadz mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan ijma dulu, dalilnya Al-Quran, hadis. Dalam tadi akan agak kecepatannya. Coba bisa diminta tolong Ustadz Afwan diulangi kembali contoh dari bahwa ijma itu lebih penting dari, maksudnya lebih dulu dibandingkan Al-Quran dan hadis yang masalah tentang khamar tadi, Ustadz. Mohon maaf sekali lagi biar lebih paham. Baik, gini. Tadi kita bahas ya, Quran, hadis dan sebagainya ini kan barang mentah ya. Iya. Biasanya nih ada ayat nih. Apakah bisa langsung kita keluarkan hukum? Nggak bisa. Kumpulin dulu semua ayat yang berkaitan dengan ini, hadis berkaitan dengan ini. Ini kan masih barang mentah nih. Tentang sholat, bagaimana keluarnya hukum sholat itu dalam masalah usul fikih. Oh, di sini ada perintah sholat, diulang berapa kali dalam Quran. Rasulullah mengatakan orang yang tidak sholat, ma bainal muslim wal kufri, ma bainal islam wal kufri tarkus sholat. Antara keislaman dan kekafiran membedakan itu sholat. Orang yang tidak sholat, mohon maaf, itu dibunuh. Oh, dikumpulin dalil semuanya ini. Oh, kalau ini kemudian setelah diramu, oh berarti singkat cerita ya, oh sholat ini wajib nih. Selesai kan? Saat keluar satu hukum. Itu pendapat biasanya satu orang, anggap Imam Syafi'i. Kemudian Abu Hanifah coba juga keluarin semuanya, dalil, habis itu dia mengatakan, oh sepakat juga. Ini hukumnya adalah wajib.
Imam Malik mengatakan wajib. As-Sa'di mengatakan wajib. Ibnu Abbas mengatakan wajib. Dan semuanya sepakat mengatakan sholat itu wajib. Oke. Maka jika semuanya sepakat, cukup kita katakan ijma. Ulama sudah sepakat. Ini dalil adalah wajib. Maka dalam hal ini, kita nggak perlu repot-repot lagi mencari dalil tentang hukum sholat. Karena sudah ijma. Kemudian tiba-tiba ada orang baru yang datang. Mengambil satu dalil dari Quran. Contoh tadi dalam surat Toha. Wa aqimis sholata li dzikri. Ini contoh ya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat saya. Oh, dari sini hanya satu dalil dia ambil. Dalil dari Quran nih, tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Berarti kalau kita tujuannya sudah terpenuhi, tidak perlu sholat. Kita mengingat Allah saja, zikir saja, nggak perlu lagi sholat. Di sini dalil Quran tidak bisa digunakan. Karena bertentangan dengan ijma yang sudah digunakan melalui jalur yang panjang. Maka itu dikatakan dengan ijma. Karena itu ijma lebih kuat. Contoh lain dalam masalah khamar. Jadi Quran itu ada nasakh dan mansukh ya, proses turunnya itu bertahap. Khamar ulama sudah sepakat tuh, ada hukum minum khamar apa dicambuk. Kemudian khamar dikatakan najis dalam surah Al-Maidah. Kemudian para sahabat yang minum khamar dan sebagainya diharamkan, banyaklah urusannya dan hukumannya dan sebagainya. Dan semua ulama sepakat mengatakan khamar adalah haram. Tiba-tiba ada satu orang yang baru baca Quran, buka terjemahan, lihat kemudian misalnya surah An-Nisa ataupun dalam surah Al-Baqarah yang pertama tadi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Maka kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad, pada khamar itu ada dosa yang besar dan ada manfaatnya. Oh, berarti kalau ada manfaatnya, berarti boleh kita minum khamar. Dia baca lagi, ada di surah An-Nisa mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat kalian dalam keadaan mabuk. Oh, berarti kita boleh mabuk asal kita tidak mau salat. Maka udah dia gunakan dalil ini, nih sesuai dengan Quran, dalilnya dalam Quran. Ada boleh mabuk ini, boleh ini gitu. Tapi ulama sudah sepakat mengatakan ayat ini itu sudah dimansuh. Sudah ada ayat yang menghapus hukumnya ini. Maka dengan ijma ulama, dua dalil ini itu kemudian gugur. Gitu Bu, bisa dipahami? Ustaz, syukran. Ya, jadi kalaupun ada yang mengatakan, oh ini ada dalil dalam Quran nih. Tapi kalau ulama sudah ijma, maka itu sudah banyak dalil yang diramu, sudah banyak tahapan yang dilewati. Karena itu secara kekuatan ijma lebih kuat. Tapi secara sumber cuma Quran dan Sunnah saja. Ini kita bedakan ya. Sumber dalil cuma Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah itu meng-ACC ijma sebagai dalil yang kuat. Kalau dari Quran mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, ataupun kemudian di ayat yang lain ya. Dan kemudian dalam hadis juga dikatakan yadullahi ma'al jamaah. Maka pendapat orang banyak, semua orang sepakat itu lebih kuat. Nah, karena itu Quran meng-ACC ada namanya dalil. Jika semua sepakat, maka bisa digunakan sebagai dalil. Oke, di sini ada pertanyaan. Ijma itu apa gitu? Nah, sekarang kalau untuk pada kondisi ini, ijma itu tidak ada yang sifatnya ijma secara mutlak sekarang ya. Karena potensi itu akan berbeda-beda. Sekarang itu hanya ada ijma yang sifatnya ataupun fatwa-fatwa yang sifatnya kelompok ya. Tapi kalau ijma yang dimaksud dalam sini adalah memang ijma para salafus saleh, para sahabat, atau ijma para tabi'in, ulama mazhab, semuanya ijma. Tapi kemudian sekarang jika ada yang membantah, itu sudah membantah ijma. Untuk sekarang mungkin mustahil terjadinya ijma. Karena kondisi masing-masing berbeda, wilayah masing-masing berbeda. Karena itu pada kondisi sekarang, ijma mungkin hanya terbatas pada tempat tertentu. Contoh, ulama Indonesia sepakat mengatakan ini haram, contoh. Berarti itu ijma ulama Indonesia. Tidak bisa kemudian membantah para ulama yang lain gitu. Maka untuk kondisi sekarang ijma dalam maknanya adalah kesepakatan para ulama terdahulu yang sudah ada tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Maksudnya dalam kitab-kitab fikih ya. Maka semua mazhab itu sepakat. Oke, dipahami ya? Ya, maaf Ustadz, jadi pemahaman saya benar nggak seperti ini. Jadi ijma itu lebih diutamakan jika ada dalil termasuk ayat Al-Quran yang terjadi mansuh gitu, ada mansuh seperti itu bukan?
Nggak mesti, Bu. Jadi mansukh itu setelah diolah ya. Jadi secara bahasa adalah jika ayat Quran ataupun hadis bertentangan dengan ijma ulama, maka ijma lebih diprioritaskan dibanding Al-Quran dan Sunnah. Karena ijma ini keluar dari ramuan campuran seluruh ayat. Kenapa dikatakan ijma? Karena kalau Al-Quran mungkin hanya satu ayat. Tapi ijma ini mungkin setelah mengumpulkan 50 ayat, keluar satu kesimpulan. Maka prosesnya lebih panjang. Tidak cukup dengan hanya satu ayat. Ataupun bahkan sudah dikuatkan juga dengan sunnah. Dengan hadis dalam hal ini. Maka dia menjadi kuat. Maka tidak mungkin ijma ini terjadi kecuali juga dengan dalil dari Quran dan Sunnah, tapi kemudian dengan shortcut, dengan jalan pintas, semua ulama sudah sepakat, maka kita tidak perlu menghabiskan waktu lagi. Nah, mansukh ini di antara bentuk. Mansukh ini di antara contoh. Oh, ternyata ayat ini mansukh. Kita nggak tahu nih gitu. Kita lihat dan kita dengan kemampuan kita, lihat dengan terjemahan, berbekal dengan bahasa Arab seadanya, kemudian mengeluarkan hukum baru, ini yang fatal. Karena mungkin satu dalil bisa bertentangan dengan ijma yang terjadi. Oke, Bu ya, bisa dipahami ya? Ya, kalau ijma sekarang tergantung kondisi tempat, ya ijma sekarang tidak mungkin bisa ditemukan lagi ya. Jarang sekali ya. Berarti udah ibaratnya karena salafus solehnya kan maksudnya sudah jarang ya Ustadz ya, tergantung tadi kondisi tempat, itu aja intinya. Bukan kondisi tempat juga sih Bu, dalam artian kalau ijma sekarang dikatakan dengan ijma itu hukum-hukum yang sudah produknya udah jadi juga. Contoh ijma ulama riba haram, udah. Jika ada yang mengatakan riba itu boleh, nah udah, nggak perlu menggunakan dalil, ulama sudah sepakat kok gitu. Dalilnya apa? Ijma ulama terdahulu. Tapi kalau sekarang contoh, saya berikan contoh, apa hukum MLM? Haram, apa hukumnya ijma? Nah ini kita tanyain, ijma ini nggak ada nih sekarang nih, karena MLM barang baru. Oh iya, baik. Siapa yang mengatakan MLM haram? Oh mungkin ulama Indonesia, oke silakan, itu ijma ulama Indonesia. Ijma ulama apa? Malaysia, mungkin oke. Tapi jika ada yang menghalalkan, tidak bisa dikatakan menjadi ijma. Karena ijma yang masuk di sini adalah memang para ulama salafus soleh tabi'in terdahulu termasuk para sahabat. Karena mereka termasuk orang yang paling memahami dalil. Nah sekarang itu yang dalam artian secara dalil paling kuat dikatakan dengan ijma. Wallahu a'lam. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Tadi ada raise hand. Ustaz, boleh tanya lagi? Silakan Bu. Kan Sampai paham ya. Ijma, misalnya riba, bunga bank, ada apa ya namanya? Ada yang melarang, tapi ada juga yang membolehkan. Ya. Seperti di Mesir. Ya, saya paham. Oke, pertanyaannya gimana Bu? Ya, maksudnya ijma riba bunga bank. Nah ini, oke baik, saya cut ya. Pertama, riba haram, oke ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bunga bank itu riba? Ini jadi permasalahan. Di sini ulama berbeda pendapat. Riba oke nih, tapi apakah bunga bank riba? Ah, ini perbedaan pendapat. Nah, baru nanti yang paling banyak itu ijma, semua sepakat tuh. Nggak ada yang berbeda pendapat. Baru nanti namanya di bawah itu jumhur. Jumhur itu mayoritas. Kalau sering dikatakan jumhur, jika 3 dari 4 mazhab itu sepakat tuh dikatakan dengan jumhur. Karena itu ketika ada perbedaan pendapat, terkadang jumhur itu pendapatnya lebih banyak diambil, karena banyak yang mengambil pendapat ini. Nanti baru di antara itu per masing-masing mazhab ada berbeda-beda. Nah, itu di bawah lagi. Itu tingkat perbedaan pendapatnya. Maka dalam konteks bunga bank bukan riba. Maksud saya adalah di sini tidak bisa dikatakan dengan ijma karena bunga banknya dicek dulu apakah memang sama dengan riba atau tidak. Nah, karena itu di sini berbeda perspektif orang dalam melihat, ada yang mengatakan oh mirip dengan riba. Mengatakan oh tidak. Nah, kalau ribanya itu ijma, tapi kalau bunga banknya di sini perbedaan pendapat. Karena menyamakan apakah betul-betul sama atau tidak. Jadi tidak bisa kita katakan bunga bank itu riba secara ijma, tidak. Tapi jumhur ulama, iya, karena jumhur ulama melihat bunga bank ini mirip dengan riba. Itu Bu ya. Tapi kalau ulama, maaf Ustaz, kalau ulama di Mesir memperbolehkan ya Ustaz? Hanya sebagian orang.
Oh gitu. Bukan bukan ulama di Mesir ya, salah seorang ulama di Mesir. Oh. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini di antara beberapa fenomena nih. Ustaz. Pertama perbedaan. Ya, Tadi ada yang mau nanya dari Gina ya, mau nanya ya? ya silakan. Silakan. Ini Ustaz mau nanya Ustaz, ada nengok Ustaz, makanan Ustaz. Dia di ada halal MUI ya Ustaz. Tapi kalau misalnya nengok di apa namanya kayak ada di Facebooknya tuh emang dia tuh ada unsur haramnya Ustaz. Tapi MUI itu nggak tahu Ustaz. MUI itu yang dilihatnya secara keseluruhan Ustaz. Atau MUI itu tak menghalalkan, sedangkan dia nggak tahu kalau misalnya dia tuh ada unsur yang haramnya Ustaz. Itu gimana saat kita batoknya Ustaz? Sedangkan kita udah tahu kalau misalnya dia tuh haram Ustaz. Gimana Ustaz hukum makan itu? Jadi gini, mohon maaf, MUI itu ada tingkatan ya. Ada MUI pusat, ada MUI provinsi, ada MUI kota kabupaten. Per masing-masing MUI itu mereka punya lembaga untuk memberikan label halal. Nah, di sini kita lihat nih yang ngasih label halal siapa dulu gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan ada juga yang mungkin ada unsur-unsur yang kurang tepat misalnya. Karena itu label halal tingkat kota beda dengan label halal tingkat provinsi. Label halal tingkat provinsi beda dengan label halal tingkat pusat gitu. Dan label halal ini itu sifatnya berkala ya. Ini label halal tahun kapan dia dapat ini, sampai kapan gitu. Nah, jika memang kita menemukan ada hal yang haram dan sebagainya, tinggal kita laporkan. Ataupun mungkin, karena itu jangan terlalu terlalu reaktif. Ketika ada sesuatu halal, tapi kita masih meragukan, cek dulu dia dapat halal dari mana nih? Oh, dari kabupaten. Oh, dari provinsi, bukan dari MUI pusat. Itu. Jadi potensi human error itu masih besar. Berarti kita nggak bisa batok dia tuh halal atau haram itu dari sekedar halal MUI doang Ustaz. Kalau ini kita lebih panjang lagi sebenarnya pembahasan tentang halal dan haram ya. Karena halal research ya. Untuk halal research di Indonesia itu masih jauh sesuai dari standar. Kalau di Malaysia itu lumayan bagus ya untuk bahas tentang halal research. Halal research di Indonesia itu di Malaysia itu betul-betul teliti. Contoh misalnya untuk butchery ya. Tempat jagal, potong hewan. Perlu kalian ketahui, kita semua ketahui, tempat makanan ayam yang paling halal, jelas kehalalannya di Malaysia itu KFC, terserah dengan merek apapun. Tapi KFC itu paling diakui kehalalannya, karena dia mendapatkan sertifikat halal dari INHAR yang dikeluarkan oleh kampus saya. Dan INHAR ini punya syarat tentang kehalalan, yaitu setiap butchery ataupun tukang jagal itu minimal harus ada 4 tukang potong. Dan tukang potong ini adalah muslim, bukan hanya sekedar KTP, tapi muslim muntazim. Hafal Quran mungkin sebagian, baca Qurannya lulus, sholatnya dicek, evaluasinya bagus, maka di situ baru dicek per setiap potong. Jadi bukan kayak mesin ya, bahkan mungkin di Indonesia itu kayak mesin. Ayam itu sudah dijaga, maka nanti dipotong langsung gitu. Maka enggak, kalau di Malaysia ada dikasih space dulu, bisa satu orang motong nih, ada mesin lewat, ntar ayamnya dipotong, udah yang dulu sampai ke 4 baru ntar dia ngambil lagi, ada jeda. Kalau di beberapa tempat itu enggak, langsung dia potong sendiri gitu. Tapi kemudian dikasih halal gitu. Nah, ini untuk halal riset masih butuh penelitian lebih lanjut. Maka dalam hal ini ya ala kulli hal ya, karena dan Indonesia kita benahi bersama-sama. Ya mungkin masih ada potensi human error dan sebagainya. Walaupun di Indonesia daerah yang mayoritas muslim itu jauh lebih aman. Baik ya, kita cukupkan untuk yang ini. Baik. Sekarang kita masuk ke beberapa fenomena ya. Dalam artian kenapa saya bahas ini? Karena nanti kita bahas dalam masalah fikih, ada hal-hal yang mungkin tujuannya ini gitu, tapi kemudian berbeda ataupun kita melihat orang lain berbeda dengan kita. Kita perlu berlapang dada. Karena dia produknya, contoh kayak tadi nih. Ada Quran, Sunnah dan sebagainya, keluar produk seperti fikih. Hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah misalnya. Saya berikan contoh lain, lebih mudah, dan ini sering saya berikan contoh seperti itu. Makanan. Kita sekarang disepakati masing-masing kita bahwa namanya adalah donat ya.
Bahannya sama tuh, tepung, terigu, telur, gula, coklat tabur dan sebagainya. Nah udah, masing-masing kita ketika datang acara yang kita sepakati bawa donat masing-masing. Tapi apakah rasanya sama? Belum tentu, dan bahkan mungkin tidak, karena masing-masing yang mengolah berbeda. Maka walaupun sumbernya sama Al-Quran, Sunnah, kemudian dalil-dalil yang lain, ijma, qiyas, dan sebagainya, tapi bisa berbeda produk hasilnya. Karena dari produk hasilnya ini tergantung siapa yang mengeluarkan, siapa chefnya. Nah, perbedaan mazhab di sini, akhwat dan ummah yang Allah muliakan, perlu kita pahami mazhab yang masyhur itu 4. Tapi mazhab di dunia ini ada 4 ribuan, bahkan sampai 5 ribuan. Kenapa cuma 4 yang masyhur? Karena 4 ini yang gampang dan mudah. Karena itu contoh cara bikin donat tadi. Nah, cara yang paling simpel ini, udah kita nggak usah berinovasi baru, kita ikuti caranya. Karena paling gampang, oh ini paling gampang. Karena itu ketika 4 orang ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ketika mereka menggunakan punya satu cara dalam mengolah dalil, dan itu memudahkan, maka kemudian udah murid-muridnya tinggal mengikuti cara mereka. Karena itu kemudian dikatakan dengan mazhab. Yaitu kalau bahasa lebih mudahnya, itu menu ataupun cara, resep memasak ya. Kalau dalam contoh memasak, maka jadi ini resep memasak ala siapa. Maka sama dengan hal itu, maka sholat hukumnya wajib itu adalah produk. Maka selain yang lain itu juga mazhab. Ibnu Abbas itu mazhab sendiri, As-Sa'di mazhab sendiri, kemudian Al-Zahiri ada juga mazhab Zahiri, Az-Zuhri mazhab sendiri. Mazhab yang lain itu banyak. Kalau kita cek, itu mazhab masing-masing. Karena itu bisanya si ini mengatakan ini, itu diambil pendapatnya. Nah, karena itu jika semua orang ini sepakat, itu dikatakan dengan ijma'. Nah, kenapa harus ada mazhab? Karena memang keterbatasan kita dalam memahami dan meramu dalil. Contoh kayak tadi bikin donat, nggak semua orang bisa memakan donat, tapi butuh donat, permintaan terhadap donat tinggi. Maka cukup beberapa orang saja. Maka ada mazhab, tinggal diikuti caranya. Dan kenapa tidak satu mazhab? Ya pasti beda cara pandang berbeda, tempat tinggal berbeda, kultur masyarakat berbeda, cara berkomunikasi berbeda, masalah yang diinginkan berbeda, maka kemudian bisa saja berbeda mazhab. Hal itu manusiawi gitu. Selama masih dalam bingkai ranah mereka menggunakan dalil, bukan menggunakan syahwat. Oke, di sini ada pertanyaan tentang perbedaan mazhab. Oke, nah kemudian tadi semuanya harus ada dalil dari Quran dan Sunnah. Nah, ini bahaya ya. Kita ketika menolak sesuatu dengan alasan tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, maka ini adalah kesalahpahaman dalam menyampaikan statement. Karena dalil banyak selain dari Quran dan Sunnah bisa digunakan. Adalah misalnya kaidah fikih jadi dalil. Kemudian misalnya ada unsur ataupun al-urf. Banyak ya contoh dalil dalam masalah mahar. Ada orang nikah nih, tapi habis nikah dia nggak disebutin maharnya berapa. Nggak sampai sejam atau 2 jam, nggak sampai sehari 2 hari, mahar belum dibayar, langsung diceraikan oleh suaminya. Lah itu gimana cara maharnya? Maka kembali kepada urf, kembali kepada adat. Adat biasanya di sana berapa biasanya mahar gitu. Maka udah dikembalikan ke situ, maka dia jadi dalil. Oh, nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, memang tidak ada. Tapi Al-Quran dan Sunnah mengakui adanya urf, adat yang bisa digunakan sebagai dalil selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, kemudian, nah ini menarik nih. Ada statement yang berbahaya. Ini ada pertanyaan. Apakah pernyataan ini termasuk dari salah satu mazhab atau bagaimana? Atau salah satu, maksudnya gimana nih? Kita hanya memakai satu mazhab saja, atau boleh bergabung-gabung, atau gimana pertanyaannya? Apa Ustaz? Maksudnya yang pernyataan setiap ibadah itu harus ada dalilnya seperti itu. Maksudnya ini kan dalam fenomena hijrah saat ini kan pernyataan itu sangat populer gitu Ustaz. Sebenarnya itu pernyataan salah satu mazhab, tahu bagaimana? Saya bingung menanggapinya. Oh, dalam masalah yang ini tadi ya? Oh ini, semuanya harus ada dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, begini, dalil kalau kita hanya membatasi dalil dari Quran dan Sunnah, banyak hal yang tidak terselesaikan. Pertama dari kias, banyak hal yang kemudian kias. Sekarang saya tanya, berikan saya satu dalil saja, larangan menyiksa orang tua. Nggak ada dalam Quran.
Dalam Quran itu cuma perintah wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kata-kata ah. Hanya itu aja larangan dari Allah. Enggak ada larangan boleh menyiksa orang tua, memukul orang tua, mempermainkan orang tua, enggak ada larangannya. Tapi kenapa semua kita sepakat menyiksa orang tua itu haram? Karena dari dalil ini dikiaskan, jika mengatakan ah saja diharamkan, apalagi menyiksa dengan yang lebih keras, maka pasti lebih haram. Berarti nggak dalam Quran dan Sunnah dong. Berarti kalau orang mengatakan dalilnya harus ada dalam Quran dan Sunnah, boleh dong menyiksa orang tua. Dalil ini apa? Kias ini. Kalau gitu ya udah, kita nggak usah berzakat dengan uang. Kalau orang yang mengklaim hanya dari Quran dan Sunnah. Karena uang nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam Quran. Apalagi uang kertas dan sebagainya. Walaupun dalam uang kertas ini sudah diceritakan sejarahnya dalam Ashabul Kahfi ya. Mereka sudah menggunakan kertas sebagai mata uang. Tapi di sini secara zakat itu yang dipahami adalah emas dan perak dan kemudian beberapa jenis dari harta yang lain gitu. Terus ngapain kita sekarang zakatin uang? Apa dalilnya? Kias, bukan Quran dan Sunnah. Apa dalilnya kemudian bayar zakat profesi? Nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi kenapa kita bayar zakat profesi? Jika seorang petani saja, itu yang panen cuma sekali 6 bulan, dan jika kemudian panen mereka itu sampai 653 kg, coba 653 kg, beras sekarang sekilo berapa? Beras sekarang anggaplah 10.000, berarti 6.500.000. Itu wajib keluar zakatnya. Itu cuman sekali 6 bulan keluar zakat. Lah, kita yang gaji 10 juta, 20 juta dalam waktu seminggu, nggak keluar zakat. Ya lebih wajib, gitu. Maka di sini dalilnya kias. Maka ada dalil-dalil selain dari Al-Quran dan Sunnah yang hal itu sangat kuat ya. Maka ketika seseorang hanya membatasi tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, maka dia menghilangkan banyak hukum, menghilangkan banyak syariat, menghilangkan banyak maslahat gitu. Maka setidaknya kalaupun mungkin dalilnya lemah dan sebagainya, lemah menurut satu orang belum tentu lemah menurut yang lain. Maka ini perlu kita pahami bersama. Jadi ketika statement hanya membatasi dari Al-Quran dan Sunnah, ini statement yang berbahaya. Jadi kalau Quran dan Sunnah sebagai sumber, iya. Ini lagi saya tekankan ya, sebagai sumber, iya. Nggak bisa kita jadikan Taurat, Injil sebagai sumber, itu haram. Tapi hanya Quran dan Sunnah. Tapi Quran dan Sunnah meng-ACC dalil yang lain. Walaupun dalilnya bukan dari dalam Quran itu sendiri. Contoh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pakarnya, kata Al-Quran. Jika kalian tidak tahu, berarti pendapat pakar berkaitan dengan kesehatan itu bisa diterima karena sebagai dalil. Maka apa dalilnya pendapat pakar gitu? Maka karena Al-Quran meng-ACC pendapat pakar ini. Di sini bisa dipahami ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk nih. Semua dalil dari hadis yang harus semua dalil dari hadis harus dari Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, ini juga kesalahpahaman dalam memahami dalil. Bayangin ya, apa yang dimanakan dengan hadis atau kemudian sunnah? Sunnah itu apa? Ma udhifa ila nabi, yang dinisbahkan kepada Rasulullah, min qaulin, semua perkataan beliau, au fi'lin, semua perbuatan beliau, au takririn, atau semua pernyataan beliau yang beliau tidak melarang dan beliau tahu ketetapan. Apalagi au wasfin, atau sifat akhlak beliau, khalqiyatin au khuluqiyatin. Khalqiyatin itu sifat akhlak, khuluqiyah sifat fisik. Contoh, ada orang panjangin rambut. Ngapain kamu panjangin rambut? Rasulullah panjangin rambut kok gitu. Rasulullah gini dan sebagainya. Nah, bayangin itu dari semenjak, anggaplah kita ambil semenjak beliau semenjak dari jadi nabi, umur 40 tahun. Itu 23 tahun. Sehari berapa kata yang keluar dari mulut Rasulullah? Sehari berapa perbuatan yang dibikin oleh Rasulullah? Nah, Bukhari dan Muslim itu berapa dalilnya? Berapa hadisnya? Itu sangat sedikit. Ini yang pertama. Maka bukan berarti kita membatasi cuma dari Bukhari dan Muslim. Maka yang lain, dalil-dalil dari yang lain, dari banyaknya kitab-kitab hadis yang lain, jika saling menguatkan, silahkan. Kemudian yang kedua, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Maka kita langsung, oh ini hadisnya sahih, yang hasan nggak boleh. Bukan seperti itu. Karena tidak semua hadis sahih yang bisa kita lakukan.
Sahih itu adalah perspektif tentang kekuatan informasi, kevalidan data. Tapi bukan berarti informasi di dalam ini, perintah di dalam ini, itu bisa dipahami dengan mudah. Contoh ada hadis sahih, dan ulama sepakat tidak boleh diamalkan. Kita pernah bahas tentang Salim Maula Abu Hudzaifah ya, dalam materi kita tentang membahas mengembalikan ruh Quran. Salim Maula Abu Hudzaifah ini, mohon maaf ya, tidak jelas siapa bapaknya. Karena itu tidak ada bin, Maula. Maula ini adalah pembantunya Abu Hudzaifah. Maka kemudian, karena Abu Hudzaifah sangat sayang kepada Salim, Salim itu udah berumur 10 tahun. Dan tidak boleh kemudian adanya tabani, nggak boleh mengangkat anak. Tapi istrinya Salim juga sayang pada Abu Hudzaifah, istrinya Abu Hudzaifah juga sayang kepada Salim. Tapi kan tidak mahram. Apa solusinya? Rasulullah katakan, susui dia gitu. Maka istrinya Abu Hudzaifah menyusukan Salim umur 10 tahun. Itu hadis itu sahih, silakan dicari dalam internet sebagainya. Sahih hadis itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang ulama tidak ada satupun yang membolehkan anak yang sudah umur 10 tahun mau kita angkat jadi anak atau biar mahram, habis itu disusui kepada pihak keluarga kita. Nggak dibolehkan. Ini hanya pengecualian kepada Salim. Walaupun hadis ini sahih. Apakah bisa diamalkan? Belum tentu gitu. Karena itu jangan terbatas, oh ini bukan dari Bukhari dan Muslim, kita tolak secara keseluruhan, maka tidak bisa. Maka potensi, kan itu hasan, jika seandainya informasinya jelas, maka mungkin hasan lebih mudah diamalkan. Maka karena itu secara kekuatan informasi, secara kekuatan hadis, ada yang pertama sifatnya mutawatir, itu dipastikan kebenarannya karena banyak yang meriwayatkan. Kemudian hadis ahad ini beberapa orang yang meriwayatkan, tapi tidak banyak, maka yang paling tinggi namanya sahih, bisa diterima. Dalam arti sangat sehat ya, karena diriwayatkan oleh orang yang baik amal solehnya, hafalannya kuat, dan sebagainya, yang tidak terputus sanadnya. Kalau hasan ini masalahnya cuma di hafalan saja. Dan perlu kita pahami, kurang kuatnya hafalan para ulama hadis ini bukan kayak hafalan Quran kita. Mereka didengar oleh beberapa ulama yang lain, beberapa kali pernah salah, beberapa kali saja, mungkin hanya hitungan jari. Maka untuk mengantisipasi dikatakan hasan. Baru ada dhaif, dan dhaif pun tidak dalam artian tidak langsung menjadi dhaif. Jika ada yang menguatkan maka bisa berubah statusnya. Karena itu selagi masih dhaif, saya secara pribadi biarkan, karena potensi dhaif benar bisa saja gitu. Karena dalam artian dhaif, informasi dari Rasulullah mungkin ada orang yang lemah, tapi kalau dia sedang mengatakan yang benar, maka potensi benar itu ada. Maka tidak ujuk-ujuk, oh hadis ini dhaif, langsung kita tinggalkan. Apalagi makna yang dikandung tidak bertentangan dengan syariah, maka tidak ada masalah. Oke, di sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Cukup nggak ya waktunya? Oke. Nah, ini pendapat jumhur dan pendapat yang paling kuat. Akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, pendapat jumhur tadi di bawah ijma ya. Oh, ini orang kadang ingin menguatkan pendapat, oh ini pendapat jumhur loh. Ataupun ini pendapat yang paling kuat. Tidak ada pendapat jumhur ataupun pendapat yang paling kuat itu secara mutlak, tidak ada. Yang paling kuat itu sifatnya relatif. Karena berbeda cara pandang. Saya berikan contoh. Dalam mazhab Maliki, kita semuanya sepakat ya, ataupun mungkin kita ketahui, kalau ada imam sholat salah dalam rakaat sholat, dalam gerakan ya, bukan dalam bacaan, kalau laki-laki membaca tasbih, subhanallah. Kalau perempuan, dalam hadis itu dikatakan innama tasfik lin nisa. Perempuan itu tepuk tangan ya, ditepuk bagian pundak, bagian belakang tangan kirinya, ditepuk oleh perempuan tuh, didengarin oleh imam kalau salah. Jadi perempuan nggak boleh ngomong. Tapi Imam Malik mengatakan tidak, wanita juga mengatakan subhanallah. Ini 3 ulama mazhab mengatakan baca tepuk tangan. Imam Malik mengatakan subhanallah, seolah-olah Imam Malik berbeda pendapat dengan 3 yang lain. Terus kalau kita melihat dari satu sisi, emang yang jumhur lebih kuat. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Imam Malik, mungkin kuat. Jadi ternyata Imam Malik mengatakan apa? Perkataan innama tasfik lin nisa itu bukan lil amr, bukan perintah, tapi lizam, untuk mencela. Mohon maaf. Ini mohon maaf nih, karena banyak perempuan di sini. Banyak hal dahulu di zaman jahiliyah, jika dinisbahkan kepada perempuan, itu untuk mencela. Oke, sekarang contoh di masyarakat kita. Hal yang sering terjadi pada perempuan ya, lebih banyak karena perempuan jumlah kosakata dari mulutnya itu lebih banyak dibanding laki-laki. Maka kemudian Ustadz mengatakan,
udahlah jangan bergunjing ya. Ada laki-laki nih, dia gibah nih, udah jangan ngegosip kayak emak-emak lu gitu ya. Kayak emak-emak kalian gitu ya. Kalian kayak perempuan nih suka ngegosip dan sebagainya. Dinisbahkan pada perempuan. Tapi pertanyaannya apakah perempuan boleh gosip? Juga nggak boleh. Perempuan boleh gibah juga nggak boleh. Tapi ketika dinisbahkan pada perempuan, itu mencela. Maka Imam Malik mengatakan tasfik itu pekerjaan perempuan tuh suka tepuk tangan gitu. Tapi bukan berarti dalam sholat dibolehkan tepuk tangan gitu. Maka tetap baca subhanallah. Lah berarti kuat juga dong gitu. Maka di sini tidak ada yang rajih secara nisbi. Secara mutlak. Sifatnya nisbi, relatif. Oh rajih menurut siapa dulu nih? Karena itu kalau kita dengar ceramahnya Sa'adi Hidayat, pendapatnya ini. Oke, menurut Adi Hidayat ini yang kuat. Dengar lagi Abdul Somad beda lagi. Dengar lagi Khalid Basalamah beda lagi. Maka ya kuat menurut perspektif masing-masing mereka. Silakan kita milih mana yang kita mau. Maka dalam hal ini rajih secara mutlak tidak ada. Karena dalil, karena lagi-lagi masing-masing orang beda cara mengolah dalil, maka mungkin produknya akan berbeda hasilnya. Maka di sini kita perlu berlapang dada. Jika ada orang berbeda pendapat dengan kita, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa nanti, udah silakan. Selagi ada dalil, oke, berarti dia beramal bukan dengan syahwat, dia beramal dengan dalil. Maka pokoknya dia beramal ada dalilnya. Bukan berarti kemudian orang-orang ini harus mencari yang rajih. Rajih itu menurut siapa? Jadi pertanyaannya adalah yang paling kuat itu menurut siapa? Silakan nanti kita ikuti. Oke, ada pertanyaan, silakan. Bismillah Ustadz, aku mau izin bertanya terkait perbedaan ini. Apa bisa ketika di dalam satu ibadah atau mungkin pekerjaan yang lainnya yang mungkin banyak perbedaan pendapat masing-masing ulama gitu ya. Kayak misalkan tadi sholat. Kalau misalkan sholat antara yang tepuk tangan dan yang suruh mengucapkan tasbih gitu. Misalkan di satu contoh ini Ustadz, di dalam sholat ini aku mengambil, kan karena tadinya ada perbedaan gitu ya. Akhirnya ya udah boleh nggak sih kita sebagai perempuan tiba-tiba yang tadinya kita tepuk tangan, tapi karena mungkin maaf nih Ustadz jadi suami berbeda gitu ya, jadi disuruhnya ucapin aja. Jadi kalau misalkan kita milih di ibadah ini langsung kita ganti ngikutin kayak suami kayak itu boleh atau enggak? Berarti kan Hanafi ya tadi Ustadz ya. Tapi di ibadah yang lain mungkin kita kembali misalkan Syafi'i atau ke yang lain, itu boleh nggak sih kayak gitu Ustadz? Gitu. Oke, di sini ada dua hal yang perlu kita pahami. Adalah pertama, namanya talfik ya, menggabung-gabungkan ibadah. Di sini menggabung-gabungkan mazhab. Talfik itu ada yang diperbolehkan, ada yang dipuji, ada yang dicela. Maksudnya gimana nih? Yang dicela itu jika kita berniat kabur meninggalkan sebuah syariat. Ataupun menggampang-gampangkan sebuah syariat. Contoh, sebagai contoh ya, yang sering diberikan contoh itu soal pernikahan. Nikah itu, menurut Imam Malik, saksi itu tidak wajib. Menurut Abu Hanifah, wali itu tidak wajib. Udah. Oh, menurut Imam Malik nggak perlu saksi. Menurut Abu Hanifah nggak perlu wali. Udah kita nikah aja berdua. Maka itu haram. Karena kita berusaha mencari sesuatu terkabul dari sebuah kewajiban. Tapi talfik diperbolehkan jika mencari maslahat. Contoh nih, masalah zakat nih, kita udah kepepet nih, kita tinggal di, misalnya di mana ya, tinggal di Eropa. Nggak ada orang muslim di situ untuk dibagikan zakat. Udahlah, kemudian gimana caranya? Udah, kirim aja duit gitu. Lah, kan Imam Syafi'i tidak membolehkan. Imam Abu Hanifah membolehkan gitu. Ya udah, karena ada maslahat. Karena jika tidak kita nggak bisa menyelesaikan ya, kewajiban kita. Udah, gunakan Abu Hanifah karena ada maslahat yang kita cari. Contoh, kita pergi haji dan umroh. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis batal wudunya. Tapi kalau gitu nggak kelar-kelar nih tawaf kita nih, nggak kelar-kelar nih sa'i kita nih. Berarti gimana dong gitu? Oke, nggak ada masalah. Imam Ahmad memperbolehkan. Maka kita mencari dalil memperbolehkan pada kondisi darurat. Jika seandainya memang untuk mencari maslahat, maka dalam hal ini diperbolehkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita dilarang mencari sensasi. Nah, ini perlu menjadi perhatian besar kita bersama. Walaupun mungkin pendapat itu lemah, tapi jangan mencari sensasi, karena akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Biasanya di masyarakat kita nih, biasanya adalah kunut. Habis itu kita imam. Udah, kita nggak mau kunut sama sekali. Udah, masyarakat heboh, bahaya. Itu mencari sensasi. Maka mudaratnya lebih besar.
Orang nggak biasa sholat baca surat sajadah pada hari Jumat. Udah kita ujuk-ujuk, wah ini disunahkan ini gitu. Kita baca surat sajadah, habis itu dilempar kita sama orang. Maka kedua ada namanya fikih dakwah. Maka dalam hal ini silakan menyesuaikan dengan masyarakat setempat walaupun dengan dalil yang lemah selagi masih ada dalil. Makanya itu, maka dalam masalah fikih dakwah kita juga melihat, kita juga paham lagi-lagi apa makna fikih, paham. Kita memposisikan kita sesuai dengan hal ini. Kita nih termasuk yang kuat dalam masalah mazhab Syafi'i misalnya. Tapi kemudian kita pergi ke daerah Asia Tengah, ke Pakistan, Bangladesh, itu mereka sholat telinganya kelihatan tuh. Lah, kemudian kita protes, nggak perlu. Kita perlu berlapang dada gitu. Maka dalam masalah fikih di sini adalah ketika mereka menggunakan mazhab tertentu, oke, silakan. Maka tujuan dari fikih ini kita paham, jika itu karena perbedaan pendapat, udah kita berlapang dada. Bisa dipahami ya? Jadi talfik itu, maka kayak kondisi tadi boleh jika kita lakukan di rumah, suami kita paham, dan memang hafalannya kurang bagus, pengen kita bantu atau sebagainya, ya silahkan. Tapi kalau di masyarakat kita pakai mazhab Syafi'i masih tabu, jangan coba-coba baca subhanallah, subhanallah. Walaupun secara dalil boleh, tapi kita menyalahi masyarakat nih. Habis itu kita kena usir, maka bahaya. Maka di sini ada lagi dalam masalah fikih dakwahnya perlu menjadi perhatian. Maka itu diantara kita belajar fikih, memperluas dada kita, dan kemudian juga memperluas pengetahuan kita, asal kita tidak mudah mengklaim ini salah. Oke. Untuk fikih dakwah, banyak buku fikih dakwah ya. Tapi dalam artian fikih dakwah ini pembahasannya lebih lain ya. Karena fikih ini banyak fikih dakwah, fikih siasah, fikih keluarga, dan sebagainya. Maka fikih artinya paham. Oke, kita lanjutkan. Nggak apa-apa nih, berarti karena hal ini adalah pengantar kita kepada semua fikih nantinya. Kalaupun toh kita bisanya belajar dengan ustadz yang lain. Kenapa beda ya antara ustadz ini dengan ini? Kita bingung sendiri, nggak ada masalah. Karena mungkin ustadz ini referensinya buku ini. Tapi selagi beramal dengan dalil, tergantung nanti dia punya perspektif sendiri, silahkan. Sama kayak kita belajar Quran nih. Datang ke ustazah ini, kita dibiarkan, nggak ada masalah. Datang ke ustazah ini, wah dimarahin. Ya pasti beda gitu. Maka ranah-ranah perbedaan ini adalah dalam masalah khilafiyah. Tapi kalau masalah prinsip dilarang kita berbeda pendapat. Oke ya? Nah, kemudian di antara fenomena di masyarakat kita perlu kita perbaiki bersama. Ada orang nih, cara ibadahnya baru, ibadahnya beda dengan kita. Maka di sini bukan wewenang kita, ranah kita nanya, mohon maaf Pak, dalilnya apa Bapak sholat kayak gini? Mohon maaf Bu, Ibu sholatnya dalilnya apa? Itu bukan wewenang kita nanya dalil. Emang kita bisa mengolah dalil? Emang kita kemudian bisa dan memastikan orang ini paham dalilnya? Setidaknya jika kita ingin mengklarifikasi, tanya, Pak, Bapak belajar ini ikut Ustadz siapa? Bu, Ibu seperti ini ikut Ustadz siapa? Nah, dari situ kita tahu, oh Ustadz ini, berarti Ustadz ini jika kita mengakui dia kapabilitasnya ada dalam hal ini, udah, berarti kita yang masih cetek ilmu kita. Oh berarti boleh. Atau gini apa? Oh saya pernah baca buku ini. Oh oke boleh. Berarti kita kemudian bukan langsung ujuk-ujuk mengatakan ini salah, nggak sesuai dengan sunnah. Nah ini bahaya ini. Apalagi kalau nanti kita akan belajar masalah fikih, dalam masalah bacaan sholat itu banyak variasinya. Yang di Indonesia diperdebatkan panjang lebar antara Allahumma ba'id dengan Allahu akbar kabir. Padahal doa istiftah itu 18 ya. Kalau kita ketahui. Kita memperdebatkan sesuatu yang sudah ada. Dan kita berdebat karena terbatasnya ilmu yang kita punya. Maka dalam hal ini bukan wewenang kita. Apa dalil kamu mengatakan seperti itu? Lah emang kamu bisa mengolah dalil? Kalaupun disampaikan. Karena gini, dalil itu tidak bisa kemudian hanya kita pahami, keluarkan hukum dengan hanya membaca terjemahan. Ini bahaya ya. Ini diantara kesalahan fatal kebanyakan orang. Saya berikan contoh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Rasulullah mengatakan, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi siapa yang sudah bermimpi. Muhtalim di sini berarti sudah balik. Redaksi yang digunakan Rasulullah wajib. Tapi kita tahu mandi pada hari Jumat itu sunnah, muakkad. Nggak ada satupun yang mengatakan wajib. Kenapa redaksi wajib berubah menjadi sunnah? Gimana caranya itu? Karena ada pergeseran bahasa. Jadi contoh dalam konteks kita seperti ini. Contoh misalnya saya bertamu ke rumah seseorang. Ataupun ada orang bertamu ke rumah saya. Maka saya mengatakan, Bapak bertamu ke rumah saya, maka kewajiban saya untuk menjamu Bapak. Tapi apakah jika tidak saya jamu, saya berdosa? Tidak. Maka wajib di sini ulama melihat adalah wajib secara makna mubah.
ataupun dalam secara makna sunnah, maka bisa berubah. Tapi kalau kita hanya melihat sebuah dalil, lihat terjemahannya, apalagi terjemahan itu sudah di-EYD-kan, disesuaikan dengan bahasa Indonesia, mudah dipahami, tapi tidak sesuai dengan makna sebenarnya, maka nggak bisa kita mengeluarkan dalil secara langsung. Maka di sini perlu adanya madhab ataupun ada ulama yang mengeluarkan hukum. Maka dengan adanya dalil itu masih barang mentah yang belum diolah, belum ada produknya. Oke, di sini untuk pengantar ilmu fikih cukup. Ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada fikih sholat ya, sampai jam 10 kan ya, ada setengah jam lagi. Ada pertanyaan? Insya Allah pada paham ya. Jadi nanti ketika kita sudah masuk ke dalam materi, perbedaan dan sebagainya, ya kita tinggal melapangkan dada ataupun melihat sekitar kita dan kita bisa mencari solusi berbagai macam. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam perlahan berkaitan dengan fikih sholat. Bentar. Nah, sebelum lebih jauh saya ingin menyampaikan, saya di sini memakai rujukan bentar. Nah, ini yang keluar di Sadari Huda, yang keluar apa nih tulisannya? Udah pas sholat ya, pengertian. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin menyampaikan rujukan sumber yang saya gunakan itu adalah buku Fikih Sunnah Said Sabiq ya. Jadi sedikit sejarahnya, Said Sabiq ini salah seorang ulama Azhar, dan pada kondisi itu sempat terjadi kondisi di mana di Masjid Al-Azhar itu sampai ada 4 sudut per masing-masing mazhab sholat sendirian. Yang kemudian perbedaan mazhab itu semakin teruncing di antara masyarakat Mesir. Maka kemudian beliau berinisiatif menyatukan umat, menyatukan masyarakat Mesir untuk siap dengan perbedaan dan bahwasanya hal itu adalah hal yang manusiawi. Dan kemudian buku Fikih Sunnah ini mendapatkan penghargaan dari King Faisal, mendapatkan Nobel di dalam artian kalau untuk dalam masalah ini ya, dalam artian salah satu penghargaan tertinggi untuk bagian hal ini. Dan juga pembahasannya ringan, dalilnya ada dan mencakup beberapa mazhab ataupun kemudian beberapa dalil yang lain. Di sini bukan berarti saya menolak mazhab Syafi'i, tidak. Saya akan mengimplikasikan dengan mazhab Syafi'i, tapi kita juga perlu memahami bahwasanya hal lain yang berbeda dengan kita itu ada dalilnya, dan dalilnya sahih ataupun sebagainya. Dan di sini kita perlu berlapang dada atau mencari yang terbaik ya. Maka di sini buku Bapak Ustaz dan Ustazah ataupun akhwat dan ummahat yang punya buku Fikih Sunnah bisa menjadi rujukan dalam hal ini. Baik, ini kita loncat langsung ke bagian sholat. Sebelum lebih jauh, saya ingin menyampaikan sholat ini adalah segala-galanya. Sholat ini secara bahasa artinya adalah doa. Dan kalaupun pengertian sholat yang dipahami, sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Kalau ada teka-teki, sholat apa yang tidak perlu wudu, tidak perlu menghadap kiblat. Itu adalah as-salatu ala nabi. Karena salawat kepada Rasulullah juga sholat namanya. Sholat itu artinya doa. Karena dalam rangkaian sholat kita semua adalah doa. Kita mulai dari baca Al-Fatihah, kemudian setiap tasbih dan zikir kita itu adalah doa. Maka sholat ini sesuatu yang paling urgent. Pertama, dia adalah imaduddin, dia tiang agama. Jadi keislaman itu seperti sebuah bangunan. Karena itu Rasulullah mengatakan bunyal Islam. Islam itu dibangun. Pondasinya itu adalah syahadat ya. Dan tiang-tiangnya adalah 4. Salat, zakat, puasa, dan haji. Dan kemudian payungnya adalah jihad. Maka ini yang menjaga, dia menjaga dari hujan, dari sebagainya. Maka rumah itu yang kokoh jika seandainya semua ini ada. Maka jika yang lain roboh, tapi pondasinya syahadat masih ada, maka dia masih muslim. Walaupun dia nggak sholat, maka selagi dia tidak mencabut kesyahadatnya dia, maka dia masih muslim. Tapi rumahnya sudah roboh, karena tidak ada tiang, tidak ada yang lain dan sebagainya. Maka sholat itu penyangga. Dan ini semuanya ada hadisnya ya, ini untuk mempersingkat karena di slide-nya. Kemudian sholat ini saking pentingnya, itu tidak diantarkan oleh Jibril, tapi dijemput langsung oleh Rasulullah. Kita nih kalau ada hadiah, mobil misalnya, datang dikasih oleh presiden, itu nggak dianterin, karena saking pentingnya mungkin kita langsung jemput ke Jakarta, ke istana. Maka karena saking pentingnya sholat ini, Rasulullah yang menjemput langsung ke langit. Maka ibadah yang paling penting, karena itu nggak ada Quran tanpa sholat. Orang yang sholat tidak baca Quran, itu oke. Orang yang baca Quran tapi tidak sholat, itu bahaya ya. Maka sholat itu adalah hal yang paling krusial. Dan kemudian awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, amalan yang paling pertama dihisab.
Fa in khufifa, jika salat kita nanti dihisab oleh Allah karena pertama sekali, jika salat kita sempurna, maka setelah itu amalan yang lain akan lebih mudah untuk dihisab. Tapi jika salat kita banyak bolongnya, salat kita banyak cacatnya, maka siap-siap hisab setelah itu akan semakin sulit dan berbahaya. Dan Rasulullah juga wasiat terakhir ya, hal yang paling penting. Kemudian juga dikatakan hal yang terakhir hilang dari agama Islam itu adalah salat. Jika sudah tidak ada salat, maka tidak ada lagi agama di muka bumi ini. Dan salat ini satu-satunya ibadah yang tidak diberikan keringanan untuk ditinggalkan, kecuali hanya untuk wanita haid dan nifas. Kita sedang di perjalanan salat. Sakit, nggak ada cerita nggak salat. Nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring udah dengan isyarat mata dan sebagainya. Sedang gempa, nggak ada cerita nggak salat. Sedang gempa, salat. Nanti ada namanya salat khauf. Sedang kebakaran, salat. Sedang perang, salat. Nggak ada, ya Allah sedang perang, saya izin dulu salat, ntar saya qadha. Nggak ada, salat. Beda dengan puasa, kita nggak kuat puasa, bisa izin. Bisa kemudian diqadha nanti jika memang kita sakit. Tapi salat nggak ada cerita kekurangan. Tidak ada cerita diberikan rukhsah dalam artian dihilangkan. Tidak, wajib dilakukan. Karena itu nanti pembahasan lain lagi tentang mengqadha salat dan sebagainya. Oke. Kemudian hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, pertama adalah murtad nih. Jika menganggap sholat tidak wajib. Karena apa? Karena dia melarang ataupun menganggap sholat adalah sesuatu yang prinsip. Ketika mengatakan sholat tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Tapi jika dia malas, tidak mau mengerjakan sholat, maka dia fasik. Fasik ini pelaku dosa besar. Orang yang fasik itu masih bisa masuk surga. Orang yang murtad keluar dari Islam. Orang yang fasik bisa masuk surga tapi dihisab dulu nanti di neraka ataupun disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, dan berharaplah agar kemudian kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa didahului azab. Oke, baru sekarang kita bahas tentang syarat wajib sholat. Ini sudah sering ya dibahas. Tapi dalam artian perlu kita ulang, kita refresh sedikit. Wajib sholat ini adalah jika orang pada kondisi ini ada, maka dia wajib sholat. Pertama muslim, kemudian baligh dan berakal. Pada dasarnya secara umum ini, tapi beberapa mazhab yang lain mengatakan pertama juga adalah sudah masuk waktu sholat dan suci dari haid dan nifas. Itu tambahan. Jadi muslim, jika dia muslim, kemudian sudah baligh, kemudian berakal, maka orang yang mabuk itu nggak wajib sholat. Tapi nanti dia wajib qadha. Orang kafir, orang gila, orang sedang koma itu nggak wajib dia sholat. Jika dia meninggal, maka gugur sholatnya. Orang yang mabuk tadi, jika dia meninggal, dia sedang keadaan dosa besar. Maka orang yang sedang tidur tidak wajib sholat, dibangunkan dulu baru dia wajib sholat. Baru ada dua tambahan yang lain. Di sini tidak dimasukkan oleh Said Sabiq. Dua tambahan yang lain ini adalah masuk waktu sholat. Jika sudah masuk waktu sholat, wajib kita untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Nah ini nih bagi para akhwat dan ummahat. Wajib sholat itu ketika berhenti darahnya, bukan ketika kita kapan sudah mandi. Suci dari sini, berhenti itu maksudnya adalah berhenti dari haid dan nifas. Contoh, kita haid nih, kemudian tiba-tiba 5 menit sebelum asar darah itu sudah berhenti. Tapi kemudian kita baru mandi, nanti mungkin sudah jam 5 misalnya. Maka kita wajib mengqadha sholat zuhur. Karena ketika itu kita suci pada waktu zuhur. Suci dalam artian di sini adalah sudah berhenti dari darah haid dan nifas. Maka bukan kapan kita mandinya, tapi kapan darah itu berhenti. Dan ini semua ulama sebenarnya sepakat. Tapi di sini secara global dibikin hanya 3, muslim, berakal, baligh, dan berakal. Oke, di sini ada pertanyaan? Mafhum ya? Oke. Tanya Ustaz. Ya, misalkan kita pas udah masuk waktu sholat, terus kita misalkan belum sholat, nah terus misalkan kita sholatnya baru 12:30 gitu Ustaz. Tapi ternyata mau sholat itu haid, nah itu harus mengqadha sholatnya atau tidak Ustaz? Ya, diqadha karena pada waktu itu kita masih dalam kondisi suci. Ya Allah. Jadi ketika itu berarti nanti selesai haid diqadha dulu, misalnya kayak sholat zuhur misalnya. Sholat zuhurnya misalnya jam 12 masuknya gitu. Maka perempuan yang kita masih suci tiba-tiba jam 1 tiba-tiba darah haid keluar, maka kita nggak bisa sholat. Maka udah nanti ketika kapan kita suci langsung diqadha sholat zuhurnya. Nggak harus ditunggu zuhur dulu. Ya misalkan sudah terlanjur gitu gimana Ustadz? Apa harus mengqadha gitu kita setiap waktu sholat kita sholat 2 kali gitu atau gimana ya Ustadz? Nah ini permasalahan mengqadha sholat ini panjang juga nih sebenarnya. Tergantung siapa yang bertanya ya.
Kalau Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i ini adalah imam yang paling strict ya, yang paling ketat, yang paling keras dalam masalah ibadah. Dan beliau ketat dengan angka-angka dan jumlah-jumlah. Maka kalau Imam Syafi'i mengatakan, tapi di sini semoga semuanya sudah dalam keadaan memahami agama dengan lebih baik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib diganti semuanya. Karena tidak ada alasan karena sholat itu wajib diqadha dan sebagainya. Yang tidak mengqadha itu hanya gara-gara haid dan nifas. Tapi Abu Hanifah, jumhur ulama yang lain dan sebagainya, yang pendapat ini bisa kita gunakan jika ada orang bertanya dan dia baru mengenal Islam. Itu yang dikatakan fikih. Jadi lihat nih siapa penanya. Karena itu banyak ulama, contoh kayak Ibnu Abbas ya. Ada orang bertanya, ya Syekh, kata dia, saya lupa apakah dia manggil siapa imamnya. Ma hukmu apa hukum membunuh ya? Ma hukmu qatlul muslim? Yang pertama bertanya, kemudian Ibnu Abbas, jadi dalam riwayat Ibnu Abbas itu di masa tuanya itu buta. Beliau mengatakan haram alaik, haram. Seminggu selanjutnya ada orang bertanya, ya Syekh, ma hukmu, bukan membunuh ya. Pertanyaannya adalah ma hukmu taubah ba'da qatl? Apa hukum taubat setelah membunuh? Kemudian yang satu lagi, yang pertama diharamkan, yang kedua ada lagi yang bertanya, ya Syekh, ma hukmu taubah ba'da qatl? Tuqbal, kata beliau, diterima. Itu muridnya protes, Syekh, minggu kemarin kamu bilang nggak diterima taubatnya, sekarang kenapa diterima? Beliau mengatakan orang yang pertama itu belum membunuh. Dari suaranya, dari getaran suaranya, saya mendengar dalam ini adalah ada ambisi gemuruh untuk membunuh. Maka dia ingin mencari pembenaran. Jika dia membunuh habis itu bertaubat, maka saya haramkan. Yang kedua, itu sudah terlanjur berbuat maksiat dan dia pengen bertaubat, kenapa tidak dibuka pintu taubat? Maka di sini kita dengan mengetahui perbedaan pendapat, juga kita melihat orang yang bertanya. Jika orang bertanya ini baru hijrah, baru mengenal Islam, ingin lebih baik, udah gunakan pendapat yang ringan dan mudah. Ambil pendapat Abu Hanifah mengatakan tidak wajib diqadha. Abu Hanifah mengatakan sholat itu yang wajib diqadha jika selama tidak terlepas 4 atau 5 kali sholatnya. Jadi kalau sudah terlepas 5 kali sholat maka gugur. Nah, maka kalau kita yang sudah memiliki pemahaman Islam yang baik, pengen kita qadha semuanya, maka itu lebih baik jika memungkinkan. Karena itu salah satu cara, ini hanya teknis ya. Kita lihat nih, kira-kira berapa tahun nih saya udah nggak sholat misalnya. Saya balik umur 15 tahun. Saya baru mulai rutin sholat umur 20 tahun, berarti 5 tahun. Maka selama 5 tahun saya ulangi semuanya. Setelah sholat zuhur, sholat lagi sekali lagi, saya niatkan qadha. Setelah ini sholat lagi zuhur, asar, niat qadha. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Paham ya? Jadi dalam hal ini, kalau bagi pribadi, silakan kita agak tegas dengan diri pribadi, tapi pada orang lain kita perlu ketika orang bertanya atau menyampaikan pendapat, perlu kita berlapang dada mencarikan pendapat yang mudah dan ringan. Iya. Oke, baik. Mungkin diganti aja yang haid yang tidak sholat itu, Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Oke, baik. Baik, kemudian sholat itu, nah di sini, aku dan Muhammad yang Allah muliakan, jumlah sholat wajib, jumhur ulama mengatakan 5, tapi Abu Hanifah mengatakan 6. Apakah Abu Hanifah ini melakukan hal yang bidah? Tidak. Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu wajib. Karena hampir dalam setiap riwayat tentang fadilah sholat witir, dan kemudian Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir, maka Abu Hanifah mengatakan sholat witir wajib. Jadi terlepas dari 5 sholat yang disebutkan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta dan sebagainya, maka Abu Hanifah memasukkan satu lagi adalah sholat witir. Ini hanya untuk pengetahuan. Tapi sebagian besar masyarakat di dunia itu 5. Tapi Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi ini penyebarannya di Asia Tengah ya, Rusia, Pakistan, Bangladesh, India, itu Abu Hanifah, Hanafi. Kalau penyebaran mazhab Syafi'i itu di bagian di Mesir beberapa, kemudian Yaman, kemudian di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, itu mazhab Syafi'i. Kalau di India ada yang mazhab Syafi'i, nama daerahnya Karla. Kemudian mazhab Maliki itu di Afrika. Karena itu mazhab Maliki itu mengatakan anjing tidak najis. Maka kalau kita nanti diberkahi bisa jalan-jalan ke mana ya, ke Maroko, ke Spanyol, itu mazhab Maliki itu. Maka jangan heran kalau ada anjing masuk masjid. Itu hanya informasi. Pembahasan kita bukan di sana sekarang. Kalau Hambali itu banyak di daerah Teluk ya, negara Teluk.
nanti ada lagi mazhab Ibadi ya. Kalau kita belum, Ibadi ini digunakan mazhab di daerah Teluk juga beberapa tempat, dan itu digunakan. Ini diantara mungkin kita belum pernah dengar. Ibadi ini salah satu mazhab, dan itu adalah salah seorang ulama. Oke ya. Sekarang adalah waktu-waktu sholat. Nah, di sini dalam artian waktu sholat ini kita perlu memahami. Setidaknya kalau kita tidak punya jam, kita tahu nih batasannya. Jadi ketika setelah perintah sholat turun, besoknya Jibril datang pada Rasulullah. Pertama datang pada pangkal-pangkal sholat. Pertama sholat zuhur. Sholat zuhur itu ketika pas nih, bukan jam 12 siang ya, tapi ketika tidak ada bayangan. Karena itu hatal zawal. Zawal itu ketika sudah tergelincir. Gelincir itu sudah tidak di atas lagi. Maka sudah mulai ada bayangan, sudah masuk siang, maka berarti sudah masuk waktu zuhur. Walaupun belum ada azan sebagainya, tapi matahari ada, kita bisa coba kita berdiri, atau kemudian ada benda yang kita letakkan, sudah mulai ada bayangan yang baru dari sebelumnya, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Dan batasnya adalah sampai bayangan sama tinggi dengan benda. Kita bisa gunakan yang benda yang panjang atau apapun itu, bisa kita ukur. Biasanya orang dulu pakai kayu. Pakai kayu diukur ada bayangan, maka kemudian diberi garis di bayangan itu. Habis itu dirubahkan kayu tadi. Jika sama panjang atau sudah lebih panjang bayangan, maka sudah masuk waktu asar. Ataupun waktu zuhur sampai benda sama tinggi dengan bayangan. Itu untuk mudah mengetahuinya. Kemudian salat asar tadi, habis waktu zuhur ketika bayangan sudah mulai panjang daripada benda, maka sampai kemudian nanti matahari terbenam. Karena itu orang-orang di perbukitan lebih cepat maghribnya dibanding di lautan. Karena di perbukitan itu ditutup oleh gunung ya, itu lebih cepat dibanding ditutup oleh sunset ya, ketika oleh matahari. Jadi kalaupun kita menunggu berbuka di pantai, kalau nggak ada azan kita tinggal tunggu sampai batas terakhir matahari hilang, langsung buka, silakan. Dan ketika masuk asar habis dan kemudian maghrib masuk ya. Nah, maghrib itu dari terbenam matahari sampai syafaq merah itu hilang, sampai betul-betul hitam. Jadi kalau masih ada warna merah, masih ada cahaya dan sebagainya, berarti masih maghrib. Tapi ketika sudah mulai hitam, itu adalah masuk waktu isya dan maghrib habis. Baru untuk sholat isya, di sini ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sampai nisful lail, sampai pertengahan malam, ada yang mengatakan sampai subuh. Tapi jumhur ulama mengatakan waktu isya itu sampai masuk waktu fajar ataupun waktu subuh. Waktu subuh adalah ketika datang waktu fajar. Dan subuh ini yang di Indonesia susah. Di Indonesia susah untuk kita ketahui karena dalam artian ada fajar yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dengan kondisi cuaca di Indonesia. Maka silakan jika seandainya kita ketiduran dan sebagainya atau kita safar baru sampai di rumah jam 2 pagi, jam 3 pagi silakan langsung dijamak maghrib dengan isya juga dipersilakan. Kemudian subuh ya, seperti tadi. Oke, di sini ada pertanyaan? Berkaitan dengan waktu sholat. Oke. Baik, kita masuk sekarang dengan waktu-waktu yang dilarang sholat. Di sini, akhwat dan ummah yang Allah muliakan, waktu yang dilarang sholat itu pada dasarnya adalah ada 3 waktu yang betul-betul dilarang sholatnya. Pertama, ketika matahari sedang betul-betul terbit ya, sedang rising, betul-betul baru terbit tuh waktu pertama dilarang. Yang kedua yang sangat dilarang juga ketika matahari pas di atas, ketika tidak ada bayangan. Yang ketiga betul-betul ketika terbenam. Baru 2 waktu yang lain, yang itu lebih panjang, itu adalah dari matahari, dari setelah subuh, sampai kemudian matahari setinggi tombak. Setinggi tombak itu maksudnya adalah bukan kita ukur tombak matahari, tidak. Tapi tombak kita pegang, kita lihat dari tempat munculnya matahari. Maka kemudian kita lihat tombak kita sudah segitu, maka udah. Takarannya kalau kita lihat imsakiyah sekarang, ataupun waktu-waktu sholat sekarang, dibikin itu syuruk ya. Syuruk itu adalah ketika matahari terbit. Dan kemudian juga dilarang sholat juga setelah asar sampai matahari terbenam. Ini 5 waktu sholat. Oke, di sini sedikit saya bahas bagaimana hukum tentang sholat syuruk ya. Di sini, di sini ada 2 hadis. Hadis yang pertama adalah tentang larangan sholat sampai matahari ataupun sampai masuk waktu duha. Kemudian hadis yang kedua mengatakan, man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain falahu mislu intinya adalah ajarnya seperti al-haji wal umrah tamah. Di sini ada 2 hadis nih. Hadis yang pertama mengatakan
larangan sholat ya, tentang larangan sholat secara umum. Yang kedua ada hadis yang kemudian mengatakan sholat di waktu syuruk. Maka bagaimana cara menggabungkannya? Maka di sini di antara cara bagian dari usul fikih adalah ketika ada dalil yang bertabrakan, langkah pertama itu bukan mencari dalil mana yang kuat, tidak, tapi usahakan untuk digabungkan. Maka langkah menggabungkan pertama adalah dengan cara, di antara beberapa ulama melihat pertama adalah ada dua cara. Cara pertama menganggap bahwasanya memang ini adalah berlaku secara umum. Dan untuk sholat syuruk ini sifatnya mustasnayat, dikecualikan. Karena ada syarat orang sholat di masjid dan dia menunggu sampai terbit matahari. Maka dia sholat ketika matahari terbit. Maka ini pengecualian. Yang kedua, masih dalam cara menggabungkan, yaitu dengan dalam artian dia menunggu, karena bahasa di situ adalah hatta tatlu asyamsi dan ada summa kemudian. Maka dia menunggu 15 menit sampai masuk waktu duha. Karena tidak disebutkan nama sholatnya sholat syuruk, tidak, hanya sholat 2 rakaat. Maka ada dua cara. Maka jika ada yang sholat syuruk ketika matahari syuruk dia sholat, ya silakan. Ketika menunggu sholat duha juga silakan. Maka keduanya ini ranah ijtihad ulama. Tidak ada dalil secara sharih dari Rasulullah yang dimaksud dengan sholat syuruk itu ini, tidak. Karena itu di sini kita berlapang dada, kedua itu diperbolehkan. Ranah yang kemungkinan ketika perbedaan pendapat ini tidak bisa dibenarkan dan dipastikan mana yang paling benar, karena Rasulullah tidak hidup lagi. Oke, di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Ada 5 menit lagi ya. Sholat setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Nah, di sini diperbolehkan bagi orang yang mengqadha sholat ya, ataupun sholat-sholat yang ada sebab. Contoh misalnya yang dilarang itu sholat, ini ya, yang dilarang adalah sholat mutlak ya. Mengqadha sholat itu diperbolehkan sholat-sholat sunnah yang kita terbiasa. Kita contohnya terbiasa melaksanakan sholat sunat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Maka ketika tiba-tiba kita sholat di masjid atau dimanapun itu, kita sholat berjamaah, maka jamaah sudah mulai, udah silahkan sholat, baru kemudian kita boleh mengqadha. Tapi hal ini perlu kita antisipasi, lihat kondisi. Kalau masyarakat di sana melihat tabu, maka jangan coba, lakukan di rumah. Tapi kalau dalam artian kita sholat di masjid, semua orang juga sudah paham, maka silahkan. Yang kedua, diperbolehkan jika ada sebab. Contoh sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, ataupun kemudian sholat jenazah dan sebagainya. Ataupun memang kita mengqadha sholat yang lain, itu diperbolehkan. Kita baru bangun nih, ternyata kita belum sholat isya karena kita ketiduran. Udah, sholat isya. Tapi mengqadha itu diurutkan. Tapi kalau kita jemaah, sholat jemaah dulu, baru kemudian mengqadha sholat yang ketinggalan. Kemudian juga, di antara beberapa pendapat para ulama yang lain tentang sholat ketika matahari terbit di puncak dan terbenam, Abu Hanifah melarang sama sekali kecuali sholat jenazah ya, dan sholat asar pada hari Jumat ketika waktu sholat mau habis ya. Jadi dalam artian ada pengecualian sholat asar pada hari Jumat ketika maksudnya di sini adalah ketika matahari terbenam ya. Jadi dia mau sholat nih ataupun kemudian waktu sudah habis, itu diperbolehkan karena sholat wajib. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian pada hari Jumat, karena Jumat itu ada yang mengatakan pada waktu zuhur ya. Jadi kalau kita ketahui sholat Jumat itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat pada waktu duha karena sholat id, ataupun pada waktu zuhur. Nah, kalau pada waktu zuhur berarti pas matahari sedang di atas puncaknya. Maka itu diperbolehkan khusus pada hari Jumat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat sunat mutlak hukumnya makruh ya. Kita sholat sendiri, sholat 2 rakaat aja karena ingin gitu. Tapi jika sholat wajib ya, nazar ataupun dengan sebab ataupun sholat sunat sebelum Jumat serta sholat sunat di Masjidil Haram dan Nabawi, hukumnya diperbolehkan. Ya ini hampir sama pada dasarnya. Jadi intinya kalau ada sebab itu diperbolehkan. Kemudian sedikit lagi melanjutkan sholat malam. Ini dalam sebuah hadis, man adraka raka'ah adraka shalah. Yang dapat 1 rakaat sholat maka dia mendapati sholat seluruhnya. Ini berlaku bagi semuanya. Contoh, kita qiyamul lail atau witir 3 rakaat, baru 1 rakaat, tiba-tiba sudah azan. Tapi kalau kita sudah dapat 1 rakaat, lanjutkan. Maka sholat kita disempurnakan. Atau kita mau sholat zuhur nih, ketiduran. Ataupun mungkin lalai sebagainya. Nah, kita dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, tiba-tiba azan asar, lanjutkan. Maka sholat kita sempurna. Tapi kalau kita melaksanakan sholat di waktu asar, sholat zuhurnya, maka namanya sudah qadha, bukan menunaikan sholat lagi. Dan kemudian jika, nah ini diantara budaya masyarakat kita yang tidak baik. Ketika sudah iqamah, idealnya adalah kita langsung berhenti.
Karena sholat wajib itu jauh lebih penting dibanding sholat sunat. Sebesar-besarnya pahala sholat sunat tidak akan pernah bisa menggantikan sholat wajib. Wallahu alam, sampai di sini dulu. Silakan jika ada pertanyaan, masih ada 5 menit lagi. Untuk sesi kedua nanti kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Masya Allah, seru sekali ya. Kita jadi silakan. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Kalau misalnya kita tuh sholat berjamaahnya itu misalnya kayak di rumah Quran gitu. Kan apakah kita mengikuti iqomah yang di masjid atau sesuai iqomah sebelum kita lanjutkan sholat berjamaah, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iqomah di tempat kita sholat berjamaah. Kalau kita di sholat berjamaah bersama perempuan semua, ya kategorinya itu. Bahkan Rasulullah itu pernah dalam sebuah peperangan dapat sebuah safar. Itu matahari udah terbit ya. Tapi karena kita nggak bahas tentang azan dan iqomah, karena azan iqomah itu pembahasannya sebelum sholat nih. Karena kita nggak bahas azan dan iqomah, Rasulullah tetap dengan para sahabat bangun semua sudah kesiangan. Kemudian disuruh azan dulu sama Rasulullah. Azan, setelah azan para sahabat sholat sunnah dulu, selesai sholat sunat baru kemudian iqomah. Maka yang berlaku azan dan iqomah itu untuk jamaah yang di sekitar situ. Wallahu a'lam. Oke. Ada yang resen? Ini ada 3 pertanyaan lagi berarti ya dari Mbak Hani, Mbak Dei, Mbak Woro ini juga. Tadi Mbak Hani Yang boleh di chat kalau dulu langsung. aja, yang di chat dulu aja Ustazah, aku takutnya panjang nih. Iya, Boleh yang salah di chat seru sekali dulu. emang ya. Iya. Ustaz ini yang di chat tentang haid ya, dari Mbak Woro. Kalau air misalnya sudah akhir-akhir datang, haidnya keluar tidak tentu, berarti lebih baik mandi saja. Tidak usah. Nah, ini juga di antara hal yang tidak boleh nih. Kita beramal juga sesuai dengan tuntutannya. Jadi juga tidak boleh beramal. Nah, ini perlu kita pahami. Kita tidak boleh menjadikan perasaan sebagai landasan beramal. Karena perasaan ini nanti setan akan masuk dan mengantarkan kepada bid'ah-bid'ah yang baru. Mohon maaf nih, saya menggunakan kata bid'ah. Karena dari perasaan ini nanti kita memunculkan maksiat-maksiat yang baru. Saya berikan contoh ya. Ketika masih di Saudi, itu jemaah haji dan umroh itu pada semangat banget tuh pada ibadah. Udah, kita selesai sholat asar, langsung tuh dia otomatis langsung berdiri sholat sunnah. Dia sedang semangat beribadah, iya, tapi tidak ada sholat sunnah setelah asar. Ini bentuk tidak paham beramal. Kecuali dia kayak tadi ya, sholat tahiyatul masjid dan sebagainya, sholat sunat wudhu, dia masuk dari luar cerita lain. Tapi yang dia lakukan sholat sunat ba'diyah, maka tidak ada. Maka kita tidak bisa menjadikan perasaan sebagai landasan. Oke. Untuk masalah haid, di sini sebenarnya kita perlu mensurvei ataupun mengecek ya, ataupun memutabai, mengevaluasi tentang siklus haid kita. Terlepas dari bagaimanapun pendapat para ulama mazhab, tapi yang paling konkret pada sekarang ini, yang tahu apakah itu darah haid atau tidak itu dokter. Karena kalau zaman dahulu nggak bisa dicek, walaupun Imam Syafi'i melakukan pada 5.000 sampel, tapi sampelnya kan orang Arab semua, sampelnya orang Timur Tengah semua, bukan orang Indonesia dan sebagainya. Maka pendapat itu tidak bisa kita pakai dan sebagainya, karena kondisinya sekarang paling konkret adalah dokter. Maka sesekali coba tanya, apakah darah ini darah haid atau tidak, jika ingin kita cek dan sebagainya. Jika kategori darah haid, walaupun masih keluar sedikit, maka kita masih dilarang sholat. Kecuali memang darah itu sudah masuk darah istihadah. Darah istihadah itu sudah mulai berubah warnanya, ataupun kemudian bentuknya berbeda, ataupun kemudian keputihan. Yang dalam hal ini, itu sudah mewajibkan kita sholat. Maka di sini, jika memang masih kategori darah, dan memang pada dasarnya itu adalah warna darah, dan bukan darah istihadah itu darah penyakit. Maksudnya apa? Mungkin yang keluar itu bukan karena sel telur yang tidak dibuahi gugur ataupun dinding rahim yang gugur, tapi mungkin karena ada saraf kah, ada luka kah, ataupun misalnya contoh pasang spiral dan kemudian berdarah kah, maka darah itu bukan darah haid, mewajibkan mereka untuk sholat. Maka dalam hal ini, dalam kondisi sekarang ini, pendapat yang paling konkret untuk yang jelas dari Rasulullah, hadis yang pasti, kalau haid nggak sholat. Walaupun mungkin haid itu sebulan, maka tetap tidak sholat jika memang itu darah haid. Apa itu darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar ketika dinding rahim itu gugur karena tidak dibuahi.
Tapi kalau selain itu darah penyakit. Nah, kalau seandainya darah penyakit, karena ada orang juga haidnya tidak teratur. Tapi kalau haid kita teratur, walaupun sudah di akhir-akhir dan keluar sedikit demi sedikit, maka sudah kita tidak wajib sholat. Maka jangan dipaksakan. Maka di sini nanti setan juga akan masukkan rasa was-was. Dan juga bentuk was-was dalam ibadah banyak yang ada orang wudhu berlebihan. Dan bahkan dalam was-was sampai berbahaya. Ada orang sholat, nanti kita bahas, takbiratul ihram, kemudian dia batalkan. Ini bahaya. Hukumnya diharamkan. Karena dalam surat Al-Mujadilah ya. Benar, bukan. Dalam surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Mujadilah ya, mohon maaf saya lupa nih. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalan kalian. Maka membatalkan amalan yang sudah dimulai dengan ada iftitahnya itu, maka itu haram. Wallahu a'lam. Kemudian salat itu harus dilakukan di masjid atau boleh dilakukan di rumah? Pada dasarnya di masjid, kecuali kita membuat masjid di rumah kita ataupun membuat musola di rumah kita. Kalau kita bikin ruangan musola khusus di rumah kita, maka hal itu boleh berlaku. Tapi kalau kita di kamar kita nggak bisa. Kita bikin di rumah, habis itu kita masak dulu sebagainya, nggak bisa. Walaupun kita bikin di rumah nggak bisa. Maka itu berlaku di masjid. Karena itu, walaupun perempuan pahalanya lebih banyak sholat di rumah, tapi Rasulullah menegur para sahabat jika dia melarang para istrinya pergi ke masjid. Karena pahala-pahala tambahan yang bisa didapatkan oleh perempuan di masjid mungkin bisa mengalahkan pahala sholat dia di rumah. Di sini perlu kita pahami. Secara pahala bandingan sholat, itu di rumah lebih besar. Tapi pahala-pahala tambahan, itu mungkin bisa mengalahkan pahala yang di rumah. Maka di sini perlu dipahami. Jadi kalau perempuan lebih baik sholat di mana? Ya di masjid, di rumah. Tapi jika yang lain, apakah ada majelis ilmu? Apakah kemudian dia bisa mengajarkan Quran? Ataupun kemudian suasana dia sholat lebih khusyuk, maka pahala-pahala tambahan mungkin di masjid itu bisa lebih besar. Karena itu Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allahi al-masajid. Jangan kalian larang para hamba-hamba Allah yang wanita untuk ke masjid. Setelah asar hingga matahari terbenam. Setelah asar hingga matahari terbenam itu ya sampai maghrib ya. Jadi sampai betul-betul maghrib, 5:30 ya terserah ya, apakah tergantung daerah masing-masing. Kalau di Malaysia sampai sampai jam 7 lewat ya. Di Jakarta beda, di Sumatera Barat beda, di Kalimantan mungkin beda, di Mesir, di Sudan beda. Maka pokoknya patokannya adalah dari setelah asar sampai matahari terbenam. Ini ada direct message nih. Suatu ketika beserta 2 teman sholat di pojok stasiun. Lalu kekhawatiran muncul di hati kami karena diawasi security. Setelah itu teman melaksanakan sholat di kereta dengan duduk. Apakah kiranya bentuk rusuh atau bagaimana kira-kira? Boleh ya. Kalau memang dalam kondisi nggak ada lagi alternatif untuk melaksanakan sholat, maka fattaqullaha mastata'tum. Sholat semampu kita. Maka boleh, silakan. Jika memang kita sholat di atas kereta dengan kondisi duduk, dengan memberikan isyarat dipersilakan. Karena dalam artian kalau sholat khauf, karena kita cemas, ditangkap dan sebagainya, kita bahkan hanya menggerakkan bibir saja. Kita sedang lari, sedang jalan, sholat sekalian juga boleh. Nanti kita bahas jika ada waktu. Wallahu a'lam. Cukup berarti ya? Nggak ada lagi pertanyaan? Ya, Ustaz. Jika ada, Ustaz, aku mau tanya boleh Ustaz ya? Oh, ada terakhir ya. Tapi saya serahkan kepada moderator ya. Iya, boleh. Silakan ya. Ya udah satu pertanyaan aja Ustaz. Sebenarnya banyak tapi ya udah satu aja karena waktunya udah ini. Terkait apa tuh? Kalau tadi kan yang teman-teman di sini pada haid. Kalau aku mau tanya yang tentang nifas, kan waktu itu pernah patokannya sama kayak Ustaz tadi apa tuh berhentinya keluar darah gitu ya. Tapi pas tiba-tiba berhenti di 5 hari doang, itu setelahnya nggak ada sampai 10 hari, tiba-tiba keluar lagi dan seterusnya keluar lagi. Nah, aku baru buka-buka buku, katanya kalau ada yang berpendapat sampai 40 atau 60 gitu. Nah, itu kondisinya gimana ya Ustadz? Apa benar kalau misalkan nanti suatu saat atau tiba-tiba nifas lagi, atau emang udah ngambil patokan 60 aja atau 40 aja, atau emang apa tuh kayak tadi keluar sholat aja kemarin kayak gitu keluar sholat langsung kalau misalkan keluar sholat kalau berhenti sholat kalau keluar ya nggak sholat gitu itu gimana Ustaz? Jadi gini, memang pendapat ulama terdahulu berkaitan dengan haid dan nifas itu semuanya bisa gugur jika ada pendapat pakar terbaru ya, karena masalahnya kesehatan. Yang paling tahu dengan darah ini apakah darah nifas, jadi mana yang kita pahami dulu.
darah haid itu adalah memang ini ya, sel telur yang tidak dibuahi. Maka apakah dinding rahim yang siap untuk menerima ini sperma dan sebagainya tidak dibuahi, dia gugur. Jika itu yang gugur, maka itu haid. Maka yang paling paham karena apa? Apalagi dengan kondisi sekarang hormon bisa berubah ya. Sekarang bocah umur berapa tahun itu udah haid aja gitu. Dulu jarang ya. Maka kondisi itu berbeda, faktor makanan, hormon dan sebagainya. Maka yang paling tahu pada kondisi sekarang adalah dokter. Yang kedua nifas. Nifas itu adalah darah yang berkaitan dengan kelahiran. Maka termasuk sebenarnya darah nifas itu adalah darah yang keluar jika sudah pecah ketuban kah, darah yang keluar ketika sudah datang HPL, maka itu sudah masuk kategori darah nifas walaupun bayi belum keluar. Semua yang berkaitan dengan hal itu. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Kita selesai nifas 40 hari, habis itu 2 minggu, tiba-tiba darah keluar lagi. Kemungkinan itu darah haid. Bisa jadi. Kalau kita pengen make sure, memastikan, tanya dokter, ini darah apa ini gitu. Ataupun potensinya kemungkinan apa. Maka jika memang darah keluar dan warnanya adalah warna darah haid ataupun darah nifas, maka berhenti sholat. Tapi kalau darahnya darah istihadah itu darah penyakit ya, darah yang tidak normal. Nah ini saya kurang paham nih, warna darahnya seperti apa. Apakah warnanya berbeda, apakah lebih coklat, abu-abu, dan sebagainya. Nah itu yang dikatakan dengan darah istihadah. Kalau istihadah kita sholat bagaimanapun kondisinya. Maka di sini secara patokannya adalah untuk bertanya secara hukum fikihnya darah haid dan nifas kita nggak sholat sama sekali. Tapi yang paling tahu apakah ini darah haid atau darah nifas, tanya dokter. Itu paling konkret. Wallahu a'lam. Oke, terakhir ini Ustadz dari Mbak Woro lagi tentang sholat fardu ya. Boleh tidak dilakukan di kendaraan? Tidak boleh dilakukan kendaraan. Boleh dilakukan di kendaraan jika bisa melaksanakan dengan maksimal. Contoh kita bisa berdiri di kendaraan, nggak ada larangan. Kita sholat di kapal, ya silakan. Kita sholat di mobil kita bisa berdiri ya, silakan. Sholat di pesawat bisa berdiri, silakan. Nah, baru pembahasan adalah jika sholat kita tidak maksimal. Jika ada potensi kita bisa turun, maka turun lebih baik. Tapi jika tidak ada potensi turun sama sekali, udah lakukan sebisanya. Contoh, kita naik flight kita ada dalam perjalanan mungkin 8 jam. Itu zuhur dan asar, itu kalau kita tunggu, kalau beberapa penerbangan, contoh Saudi itu berikan tempat musola tuh. Tapi kalau selain itu nggak dikasih musola. Maka kalau mungkin kita mendarat di suatu tempat di bandara itu masih ada jatah sholat, maka udah tunggu, jangan sholat di kendaraan. Tapi jika tidak ada potensi sama sekali, contoh sholat subuh nih, udah sholat semampu kita. Nanti ada pembahasan sholat di kendaraan, ya. Tapi nggak tahu ya apakah masuk. Kayaknya sholatnya di sini sampai pembahasan rukun saja. Itu ya, jadi sholat wajib itu bukan mutlak dilarang di kendaraan, tidak. Jika memungkinkan dengan maksimal, itu Rasulullah, itu sholat ya, di situ. Tapi kalau sholat sunat, semua ulama sepakat, boleh dilakukan di kendaraan. Sholat duha, sholat tahajud, sebagainya, sholat sedang duduk, sholat rawatib juga boleh. Kita di atas mobil, udah walaupun nggak menghadap kiblat diizinkan. Rasulullah pernah sholat sunat di atas onta. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ini Ustadz ada request dari peserta kalau nanti ada pertanyaan di grup ingin disampaikan boleh disampaikan nanti via chat ke Ustadz gitu ya. Sepertinya banyak pertanyaan tentang fikih salat ini. Baik. Jika saya ada waktu ya. Iya, boleh. Karena sedang dikejar deadline. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah ya. Masya Allah kita dengan mengenal fikih salat ini kita semakin merasa lapang ya. Karena syariat itu tidak menyempitkan, justru melapangkan ya. Apalagi memang Ustadz, kebanyakan para akhwat itu, mereka merasa ragu ketika mereka ingin sholat ke masjid, tapi katanya harus di rumah gitu. Sehingga jadinya pada ragu-ragu ke masjid, padahal pada pengen ke masjid. Ternyata di sini para ulama memudahkan ya, apalagi dengan potensi banyak hal yang didapatkan ketika kita ke masjid. Masya Allah. Dan tidak terasa sudah malam ya, dan kita masih merasa haus akan ilmu ini, karena begitulah fitrah sebagai seorang muslimah, ingin menambah ilmu dan keimanan. Insya Allah. Baik Ustadz, yang terakhir jika berkenan untuk menyampaikan doa di penutup kajian kita pada malam hari ini. Boleh doa singkat Ustadz. Baik, aku dan Allah muliakan di malam yang mulia ini, mari kita berdoa kepada Allah, diberikan kemudahan, diberikan kesabaran, kekokohan, dimudahkan semua urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نستودعك ما حفظنا وما قرأنا فرده إلينا عند حاجتنا إليها اللهم لا تجعلنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kita dan memudahkan segala urusan kita. Dan terakhir, baiklah, mari silakan seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Kita akan dokumentasi agenda kajian kita pada malam hari ini. Oke. Sebagai info, insya Allah malam hari ini baru episode pertama ya, fikih salat. Insya Allah akan dilanjutkan episode kedua pekan depan pada jam yang sama. Dan jangan lupa, insya Allah akan ada kuis terkait episode pertama ini. Jadi silakan dimurajaah lagi nanti ilmunya dan catatannya. Oke, saya hitung ya. Silakan bagi yang belum. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekian, terima kasih kepada Ustadz Azam. Insya Allah kita bersua kembali pekan depan. Dan kepada para akhwat, tetap semangat setoran dan juga mengikuti kajian. Jangan lupa isi absensi. Terima kasih. Semoga setelah ini kita semakin mengenal ilmu salat dan bisa mempraktikannya dengan sepenuh amal dan ilmu, insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Azam. Ya, baik, Ustaz. Jazakallahu khair Ustazah Rifda. Ya, Ustazah Wafi, Masya Allah. Semangat ya setoran semuanya, para akhwat. Silakan kalau nanti ada pertanyaan disampaikan di grup, tapi tadi seperti Ustadz Azam menyampaikan akan dijawab jika beliau sempat, insya Allah. Dan memang tadi benar ya, saya sedikit mengomentari terkait soal haid, istihadah, nifas itu sebaiknya nanti mungkin memang ada sesi ya, atau kajian kapan gitu tentang membahas fikih darah untuk para akhwat semua. Karena memang fikih darah ini berkaitan tentang sah atau tidaknya kita beribadah. Oke, saya izin end ya. Lailatul Sa'idah, good night. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ya, adik-adik RQ Al-Wafi. Insyaallah.